Setelah kalah dalam pertempuran bersama partainya, pahlawan kita terperangkap di kehampaan selama puluhan tahun. Karena itu, dia menjadi gila karena dendam. Setelah waktu yang lama, makhluk misterius muncul dan merobek ruang dan waktu yang memungkinkannya untuk melarikan diri. Tapi ketika dia kembali ke kenyataan, dia menemukan dirinya di dunia lain. Di sana, dia menyadari telah kehilangan kekuatannya, tetapi dia memiliki skill pasif rahasia, skill pasif yang sangat kuat, yang jika digunakan dengan benar membuatnya tak terkalahkan. Cerita ini luar biasa. Berikan suka pada video ini dan berlangganan. Kami menargetkan 20.000 pelanggan, dan aku mengandalkan dukungan kalian. Cerita dimulai dengan seorang wanita cantik yang berteriak agar protagonis kita yang bernama Derek bersiap-siap, memperingatkan bahwa portal akan terbuka dalam 30 detik. Tapi Derek menyesap dari cangkirnya tanpa khawatir, mengatakan bahwa dia sudah mengerti pesannya. Lalu dia berdiri dengan tatapan percaya diri, mengingat bahwa dia pernah menyelamatkan timnya sebelumnya. Lengannya diselimuti petir, dan dia berkata bahwa ini hanya tentang masuk, menyelamatkan, dan kembali untuk makan malam. Kesal dengan sikapnya, Sylvie dengan bercanda memanggilnya idiot dan tetap fokus mempertahankan portal. Lalu dia berteriak bahwa sudah waktunya, karena portal akhirnya terbuka sepenuhnya. Derek sudah mengenakan zirah lengkapnya, mengumumkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk beraksi. Tanpa ragu, sang prajurit berjalan dengan mantap dan memasuki pusaran energi ungu. Adegan beralih ke kehancuran, dengan orang-orang berjatuhan dan banyak darah di tanah. Dengan wajah penuh luka lebam, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa sampai seperti ini. Merasa hancur, Derek membantu seorang rekan saat mereka dikepung oleh monster sambil mencoba menyelamatkan seorang sekutu. Lalu hari, tahun, atau dekade berlalu dengan dia melayang sendirian di kegelapan kehampaan. Sekarang lebih tua, dia mengingat hari tragis yang terus berulang tanpa henti di benaknya. Dia pikir itu seharusnya menjadi misi yang sederhana karena dia sudah menguasai sistemnya sendiri. Dalam ingatannya, seorang sekutu berteriak agar dia lari ke portal mengatakan bahwa Sylvie tidak akan bisa bertahan. Kenangan lain menunjukkan tim berdebat karena tidak ada waktu untuk menyelamatkan yang lain. Dengan ekspresi kesakitan, dia menyesal berpikir bisa menyelamatkan semua orang pada saat itu. Pada saat itu, dia berlari menuju portal yang akan menutup, berteriak bahwa dia masih bisa menyelamatkan temannya. Dia menyebut dirinya idiot, memikirkan bagaimana keras kepalanya menyebabkan situasi tragis itu. Ingatan terakhir menunjukkan dia menggendong seorang teman, menyuruhnya untuk terus berjalan menuju portal. Dia menyebut dirinya pembohong, mengingat saat monster menyerangnya dari belakang. Dalam ingatannya, Sylvie putus asa saat melihat portal yang akan tertutup sepenuhnya. Dengan penuh penyesalan, dia bertanya mengapa dia mencoba menolong, memohon agar portal bertahan sedikit lebih lama. Di masa lalu, dia berlari sekuat tenaga, berteriak agar portal jangan berani-beraninya menutup di depan wajahnya. Lalu dia melemparkan dirinya ke depan dan mengulurkan lengannya, dengan putus asa mencoba mencapai sisi lain. Tapi tiba-tiba, portal itu menutup di lengannya, menghancurkan segalanya dengan suara retakan. Derek muda terkejut, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sana. Tubuhnya diliputi energi ungu saat dia mencoba memproses situasinya. Kembali ke masa kini, dia terbangun dari mimpi buruk dengan terengah-engah, benar-benar bingung. Dia jatuh berlutut di kehampaan, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima nasib seperti ini. Dia bertanya apakah itu karena dia tidak cukup kuat, atau mungkin seseorang mengkhianatinya, tetapi dia meraih senjatanya, mencoba percaya bahwa Sylvie dan yang lainnya akan segera datang menyelamatkannya. Lalu dia menunggu di kehampaan, menghitung hari sampai seseorang datang untuk menemukannya. Tanpa tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia berlatih dengan senjatanya, bermeditasi, dan memperkuat tubuhnya. Dia bermeditasi, berlatih, dan terus berlatih, semuanya dengan harapan suatu hari nanti bisa melihat matahari lagi. Tiba-tiba, suara notifikasi bergema di kehampaan, dan dia mendongak tanpa mengerti apa-apa. Layar kesalahan memperingatkan bahwa sistem telah mendeteksinya bergerak di luar jangkauan kendali, lalu beberapa alarm kesalahan berbunyi, dan dia panik meminta untuk menunggu. Sistem memperingatkan bahwa koneksi sedang terputus dan menyuruhnya untuk kembali ke area aman. Dengan putus asa, dia berteriak bahwa hanya itu yang tersisa, tetapi koneksi ke sistem terputus. Dalam keputusasaan, dia menangis dan memohon agar mereka tidak mengambil sistemnya, satu-satunya harapannya. Dengan teriakan marah, dia memukul kehampaan, mencoba menghancurkan penghalang tak terlihat di tempat itu. Dia merasa terperangkap karena vitalitasnya yang tinggi pun tidak menyelamatkannya dari penderitaan regenerasi. Dia berpikir bahwa sekuat apapun dia, retakan dalam kewarasannya hanya semakin melebar. Tanpa kekuatan lagi untuk bertarung, dia akhirnya menyerah pada segalanya dan meminta untuk mati dengan tenang. Dia merasa kehilangan dirinya lagi, perlahan tenggelam dalam kegelapan tempat itu, tetapi kemudian sebuah retakan muncul di kehampaan seperti panggilan, dan dia memutuskan untuk menyambut kesempatan ini.
Suara sesuatu yang pecah bergema di tempat itu, dan dia berbalik untuk melihat retakan itu. Dia pikir dia sedang berhalusinasi, tetapi matanya bersinar saat menyadari itu adalah sebuah kesempatan. Dengan tangan terkepal, dia menyadari bahwa retakan itu tidak menutup, itu adalah jalan keluar yang nyata. Dikelilingi oleh energi, dia berteriak bahwa dia akhirnya akan keluar dari tempat itu, apapun yang terjadi. Dia tertawa tanpa peduli kemana dia akan pergi, mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan penghalang sepenuhnya. Tapi sesuatu yang aneh melewati retakan itu membuatnya bingung, tidak mengerti apa itu. Tiba-tiba, ledakan raksasa terjadi, melemparkan segalanya dengan kekuatan penuh. Dia terlempar ke belakang, menyadari bahwa itu cukup kuat untuk menghancurkan penjaranya. Kemudian makhluk yang menyerbu ruang itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mengungkapkan kehadirannya. Kepala naga muncul, dan dia bercanda bahwa itu bukan cara yang benar untuk menyapa seseorang. Monster itu menggeram padanya, tetapi Derek menawarkan untuk mengajari makhluk itu beberapa sopan santun. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa dia penasaran untuk melihat kekuatannya sekarang karena dia tidak lagi memiliki sistem. Tanpa membuang waktu, dia menyerbu ke depan dengan senjata di tangan, menyerang binatang itu. Makhluk itu segera membalas, menembakkan sinar energi langsung dari mulutnya. Ledakannya sangat besar, dan Derek mencoba mempertahankan diri dari serangan itu dengan senjatanya sendiri. Dia berhasil menghindari beberapa pukulan tetapi menyadari dia tidak akan lolos dari serangan berikutnya. Lalu dia terkena ledakan secara langsung dan terlempar jauh oleh dampaknya. Berbaring di tanah, dia menatap monster itu dan menyebutnya bajingan jelek sambil masih memulihkan diri. Dia menggerutu kesakitan, menyadari bahwa luka itu membuktikan itu bukan halusinasi. Melihat tangannya yang berdarah, dia tersenyum dan memastikan bahwa sekarang dia 100% yakin. Dengan pikiran jernih, dia berkata sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berdarah dan kematian adalah jalan keluar yang baik. Makhluk itu tidak menunggu dan mulai mempersiapkan serangan sihir baru di depannya. Tapi Derek menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah, bersiap untuk menyerang balik dengan sekuat tenaga. Dia menceritakan bahwa setelah puluhan tahun terperangkap, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk berjuang keluar. Makhluk itu tidak menyukai gagasan itu dan mengeluarkan raungan marah, bersiap untuk menyerang. Bahkan saat kehilangan kewarasannya, dia menghindari sinar energi dengan putaran cepat senjatanya. Hampir kehilangan keinginan untuk hidup, dia berkata bahwa dia berhasil melampaui semua batas kemampuannya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berteriak bahwa monster itu punya pilihan untuk membunuhnya sekarang, atau dia menyuruh makhluk itu menyingkir agar dia akhirnya bisa melarikan diri. Sang prajurit kemudian melepaskan serangan besar yang menghancurkan seluruh pemandangan di sekitarnya. Menggunakan bebatuan yang melayang, dia melompat dengan terampil untuk mendekati monster itu, dan dengan tatapan kemenangan dia menyiapkan serangan terakhir, menyatakan bahwa dia akhirnya keluar. Dengan tawa lega, dia melewati portal, dan berhasil melihat matahari sekali lagi. Sang prajurit berteriak merayakan kebebasannya, tetapi adegan itu mundur sedikit untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Sebelumnya, seorang anak laki-laki berlari terengah-engah melewati hutan, bertanya-tanya apakah dia telah lolos dari bahaya. Dia berlari dengan putus asa di antara pepohonan, berpikir seharusnya dia tidak pernah menyimpang dari desanya. Lebih parahnya lagi, anak itu tersandung dan akhirnya jatuh dari tebing mengutuk nasib sialnya. Dia berhasil mencapai puncak gunung, tetapi kehabisan napas ketika melihat dia terdampar. Lalu seekor serigala raksasa muncul di belakangnya, dan anak itu sudah berpikir ajalnya telah tiba. Tanah mulai bergetar dan retak, membuat anak itu berteriak sambil mencoba bertahan. Binatang itu menyerangnya, dan anak itu hanya bisa berteriak minta tolong saat jatuh menuju kematian, entah karena serigala atau karena jatuh. Namun yang mengejutkannya, anak itu menyadari dia masih hidup dan menjadi bingung ketika melihat cahaya aneh di langit. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dari langit, meledak di air tepat di depannya. Seorang prajurit berzirah mendarat tepat di depan anak laki-laki yang terkejut dengan kedatangannya. Anak itu panik, mengatakan bahwa dia baru saja lolos dari serigala dan sekarang berpikir dia telah melihat iblis. Tiba-tiba, sebuah kesalahan muncul di penglihatan sang prajurit memperingatkan bahwa sistem akan menghilangkan ancaman itu. Kemudian, ledakan energi ungu melemparkannya jauh, sementara dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Energi itu menyebabkan ledakan besar, dan anak itu menyaksikan adegan itu dengan sangat terkejut. Sang prajurit akhirnya jatuh pingsan di tengah-tengah tanah lapang, tak berdaya di tanah. Sementara itu, serigala yang terluka berdiri, menghadapi situasi dengan tatapan mematikan. Makhluk buas itu kemudian naik ke atas batu, mengawasi prajurit yang jatuh dan menunggu saat yang tepat. Derek teringat pernah terperangkap dalam waktu yang lama, menjadi serpihan-serpihan di dalam kehampaan. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah semua yang telah dia lalui benar-benar lenyap. Dia bertanya-tanya apakah hidupnya, sistemnya, dan rumahnya itu nyata atau hanya mimpi.
Kemudian serigala itu memanfaatkan dirinya yang terbaring di tanah dan menggigit kaki sang protagonis dengan keras, tetapi dia hanya menggerutu meminta 5 menit lagi, membuat makhluk buas itu bingung dengan reaksinya. Derek mulai tertawa, mengatakan bahwa gigitan serigala itu menggelitiknya. Terganggu oleh ejekan itu, serigala itu menunjukkan giginya dan menggeram dengan amarah yang lebih besar. Dia kemudian membuka matanya dan berteriak untuk berhenti, meninju makhluk itu tepat di wajahnya. Anak laki-laki itu melihat kejadian itu dan memastikan bahwa dia adalah iblis, sementara pria itu mengatur napasnya. Tiba-tiba, dia mengangkat serigala itu ke dalam pelukannya, memperlakukan makhluk buas itu seperti anak anjing, bahkan sambil menggeram. Prajurit itu terkesan dengan sikap makhluk itu dan tersenyum. Derek melihat sekeliling, akhirnya menyadari di tempat macam apa dia berada. Dia merasa kehancuran itu indah dan berisik, meminta anak anjing barunya untuk diam. Orang ini pasti benar-benar gila sampai berpikir seperti itu tentang monster. Melihat seluruh kejadian itu, dia akhirnya mengerti bahwa semua itu bukanlah mimpi. Dia menjadi bingung ketika melihat sistemnya kembali, tetapi berbeda, dan tanpa pencapaiannya. Layar status menunjukkan bahwa dia level 0, tetapi atributnya tetap cukup tinggi. Dengan senjata di tangan, dia berharap keterampilannya masih ada padanya. Dia mencoba menggunakan kemampuan tebasan energi, tetapi tidak terjadi apa-apa dengan senjatanya. Dengan ekspresi malu, dia tidak mengerti apa yang terjadi sementara serigala itu menatapnya. Dia menjadi kesal dan mencoba menggunakan kemampuan itu beberapa kali tetapi tidak ada yang berhasil. Prajurit itu teringat kesalahan sistem, bertanya-tanya mengapa kemampuannya tidak aktif. Sambil lengannya digigiti serigala, dia berteori bahwa sistem lamanya telah menyatu dengan yang baru. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di tempat itu, dan di mana tepatnya dia sekarang. Dia mendengar ranting patah dan menjadi waspada, bertanya siapa lagi yang ada di sana bersamanya. Itu adalah anak laki-laki itu, yang berlutut dan memohon untuk tidak dimakan, mengatakan dia hanya ingin pulang. Prajurit itu menjadi bingung, menanyakan apa yang dibicarakan anak itu, karena dia tidak akan memakannya. Anak itu bertanya, apakah dia bukan iblis pemakan manusia, membuat Derek terdiam. Derek menjadi marah dan bertanya bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti iblis pemakan manusia. Dengan wajah seperti itu, bahkan iblis pun akan takut. Serigala itu kemudian menggonggong pada anak laki-laki yang ketakutan dan berteriak, jatuh ke belakang karena takut. Derek memarahi serigala itu, yang membuat anak laki-laki itu semakin bingung dengan situasinya. Dia meminta maaf dan menanyakan nama anak itu, memperkenalkan dirinya sebagai Derek. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia adalah Thomas, dan mengatakan dia masih level 0 karena belum berusia 13 tahun. Derek terkejut, dan anak itu menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa menggunakan sistem pada usia 13 tahun dan harus membunuh makhluk untuk membukanya. Di samping sang protagonis, serigala itu menjadi gugup, sementara Derek mencerna gagasan harus membunuh makhluk untuk menggunakan sistem. Suasananya menjadi sangat canggung, dengan serigala itu berkeringat dingin, sudah membayangkan apa yang akan terjadi saat keduanya saling menatap dengan lucu. Kemudian, tanpa peringatan, Derek mematahkan leher makhluk buas itu dengan tangan kosongnya dalam gerakan cepat. Anak itu terkejut, tetapi Derek memberitahunya bahwa itu bukan hewan peliharaan. Dia menjelaskan bahwa jika serigala itu benar-benar level 0, dia pasti sudah dihabisi sejak lama. Kemudian sistem memberinya selamat atas pembunuhan itu, dan levelnya naik beberapa kali sekaligus. Tetapi dia menyadari ada lebih banyak notifikasi, salah satunya memperingatkan tentang penekanan ancaman. Dia mengerti bahwa sistem baru tidak bisa menghilangkan yang lama yang mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan senyum kemenangan dia menyimpulkan bahwa sistem lamanya tidak menghilang. Sekarang dia punya 2. Tiba-tiba, perut anak laki-laki itu berbunyi keras, membuatnya sangat malu. Derek bertanya apakah dia lapar, dan anak itu mengaku dia sangat lapar. Tanpa basa-basi, mereka menyalakan api unggun dan mulai memanggang daging serigala untuk dimakan. Dia menawarkan air kepada anak itu, yang berterima kasih dan meminumnya sekaligus. Derek memperingatkannya untuk pelan-pelan, dan anak itu menyadari dia berlebihan, merasa malu. Sang protagonis kemudian berpikir bahwa sekarang dia hanya perlu mencari cara untuk mengakses sistem aslinya lagi. Lalu dia mendapat ide untuk membeli meditasi di sistem baru untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuhnya diselimuti petir dan sistem memperingatkan bahwa skill yang tidak aktif telah ditemukan. Penyatuan berhasil diselesaikan dan dia pulih dari rasa sakit, merasa seolah-olah semuanya terbakar. Kemudian sistem melaporkan bahwa meditasi telah berevolusi dan dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki skill lamanya. Dia mengerti bahwa skill itu menyatu dengan yang baru dan tersenyum, menyadari dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, anak itu bertanya apakah memotong rambut sambil berjalan di hutan adalah ide yang bagus, tapi Derek meyakinkannya, mengatakan bahwa mesin mana melakukan semua pekerjaan itu sendiri.
Dia kemudian membahas kesepakatan mereka, mengatakan dia hanya akan mengantarnya pulang jika dia memberitahunya tentang tempat itu. Anak itu setuju dan mulai menjelaskan bahwa semua yang ada di sana diatur oleh sistem agung. Dia mengatakan kakeknya percaya sistem itu adil dan semua orang harus bersyukur karenanya. Tapi kenyataannya sistem itu sama sekali tidak adil, karena para bangsawan memiliki keuntungan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menekan orang lain, seolah-olah mereka dirantai. Lebih buruknya lagi, mereka menipu sistem untuk mendapatkan keuntungan dan memperlebar kesenjangan kekuatan. Dengan kebencian di matanya, anak itu mengatakan bahwa karena kekejaman para bangsawan, orang tuanya, Derek kemudian menyuruhnya untuk berhati-hati dengan rambutnya, dan Thomas dengan cepat memohon agar tidak dibunuh. Tapi Derek menyuruhnya untuk santai, bercanda bahwa dia tidak akan membunuhnya sebelum melihat betapa jeleknya potongan rambutnya. Setelah potong rambut selesai, dia memberi selamat kepada anak itu karena selamat dan anak itu berterima kasih pada sistem. Ini sudah menegaskan bahwa di dunia ini, sistem diperlakukan seperti dewa. Adegan beralih ke hari berikutnya, dan Derek membangunkan Tommy, yang sedang tidur lelap. Anak itu bangun dengan sedikit linglung, dan Derek bertanya arah ke desanya. Dia bilang dia dari desa Reina, dan tiba-tiba Derek memasang ekspresi ketakutan. Kemudian anak itu berlari, meneriakkan nama seseorang yang disebut Tuan Jones, meninggalkan Derek, tapi dia berhenti di pintu sebuah rumah, terkejut melihat jejak darah di tanah. Di dalam, dia menemukan Tuan Jones terbaring tak bernyawa di genangan darah. Anak itu membeku ketakutan, dan Derek mendekat meletakkan tangan di bahunya. Dia bertanya apakah itu kakeknya, tetapi anak itu mengatakan itu hanya seorang pria tua yang baik hati. Putus asa, dia berteriak bahwa ini tidak mungkin terjadi, karena pria itu hampir level 30. Derek tampak bingung, bertanya apakah level 30 dianggap kuat. Dengan marah, anak itu berteriak bahwa pada level itu tidak ada apapun di hutan yang bisa melukainya, tetapi Derek melipat tangannya dan mengungkapkan bahwa serigala yang dia bunuh adalah level 53. Gambar menunjukkan saat dia mematahkan leher makhluk buas itu, membuktikan apa yang dia katakan. Anak itu tidak percaya, mengatakan itu tidak mungkin, dan Derek pasti berbohong. Kemudian dia panik, berteriak bahwa mereka harus kembali dan memperingatkan kepala desa Reina sekarang juga. Sementara itu, Derek berpikir mungkin anak itu bahkan tidak punya rumah lagi untuk kembali dengan selamat. Adegan beralih ke hutan, di mana sebuah bola hijau misterius bersinar dan mengeluarkan suara aneh. Kemudian seekor serigala yang mirip dengan yang dibunuh Derek perlahan mendekati bola itu, tertarik oleh kekuatannya. Makhluk buas itu semakin dekat, mengendus energi yang terpancar dari benda misterius di tanah. Tiba-tiba, serigala itu menggeram dan matanya bersinar saat dirasuki oleh kekuatan jahat. Roh raksasa dan menakutkan tiba-tiba muncul di depan serigala. Makhluk kerangka itu menghancurkan serigala ke tanah, membuat pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Monster tulang itu menampakkan wujud penuhnya, dengan tatapan kosong dan api hijau di matanya. Adegan beralih ke desa Reina, yang tampak damai dan tenang di bawah matahari pagi. Di sana, seorang wanita bertanya apakah putrinya bisa membawa karung berat yang dia jatuhkan. Gadis itu menjawab bahwa dia bisa karena dia telah membuka sistem agung dan sekarang bisa membantu ibunya. Dia mengatakan itu membuatnya kuat, tetapi sang ibu memperhatikan putrinya gemetar karena berusaha. Sang ibu berkata bahwa jika gadis itu bertanya dengan baik, ayahnya akan memberinya kulit. Dengan bersemangat, gadis itu mengatakan dengan begitu dia bisa meningkatkan keterampilan kerajinan kulitnya. Sang ibu tersenyum dan berkata ayahnya bahkan mungkin akan membiarkannya membantu menguliti hewan buruan. Tapi gadis itu menjadi ngeri dengan gagasan itu, mengulangi kata-kata menguliti dengan jijik. Dengan ekspresi panik, dia bertanya apakah dia benar-benar harus menguliti hewan itu. Adegan kemudian kembali ke 2 minggu sebelumnya, dengan ayahnya membawanya untuk membuka sistem. Dia menunjukkan monster level 10, hadiah khusus untuk upacaranya. Itu adalah rubah level 10 yang lucu yang terlihat sama sekali tidak berbahaya dan tenang. Trauma, gadis itu menangis mengingat hewan yang mati, menyesal telah menggunakan poin keahliannya. Ibunya mencoba menenangkannya dengan mengatakan dia akan terbiasa, tapi menyesal. Karena makhluk itu sangat lucu, tiba-tiba suara ledakan menginterupsi percakapan mereka, membuat keduanya ketakutan. Sang ibu berteriak memanggil suaminya, yang muncul dalam keadaan terluka dan menyuruhnya membawa putri mereka ke gerbang timur. Dia berlari bersama putrinya dan bertanya apa yang terjadi, dan suaminya memperingatkan bahwa mereka adalah monster yang kuat. Kemudian gadis itu memanggil ayahnya, yang menyuruhnya untuk menuruti ibunya saat itu juga. Dengan tombak di tangan, pria itu bersikeras agar istrinya segera melarikan diri bersama putri mereka. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa dia mencintai mereka dan meminta mereka untuk tetap aman. Dari kejauhan, desa Reina terlihat terbakar habis, sebuah pemandangan kehancuran. Gadis itu bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja, dan ibunya meyakinkan bahwa ayahnya dan kepala desa adalah orang kuat,
Dengan senyum terpaksa, sang ibu berlari, mengatakan dia tahu suaminya akan kembali kepada mereka. Adegan beralih ke sekelompok satria, dan pemimpinnya mengumumkan bahwa desa Reina berjarak 1 hari perjalanan. Sang pemimpin tersenyum percaya diri, mengatakan bahwa jika mereka bergerak cepat, mereka akan tiba sebelum malam. Gadis itu dan ibunya yang tadi ada di antara kelompok itu. Mereka berpelukan saat pemimpin terus memberitahu semua orang untuk tidak panik, tapi tiba-tiba sebuah cakar raksasa menghantam tanah, dan ksatria itu berbalik dengan kaget. Seekor monster besar mengaum di wajahnya, membuatnya lumpuh karena ketakutan. Monster itu kemudian menyerang tanpa ampun, dan pria itu hanya bisa berteriak agar semua orang lari. Tubuh ksatria itu jatuh di depan mereka, membuat gadis itu terkejut. Makhluk itu menatap para penyintas, wajahnya berlumuran darah dan matanya penuh kedengkian. Lalu serigala itu berdiri dan menghadap ibu si gadis, yang memanggilnya dengan ketakutan. Memanggil gadis itu Brandy, sang ibu, menyuruhnya lari, tapi gadis itu menolak untuk meninggalkannya. Melihat monster itu melompat untuk menyerang, sang ibu kembali berteriak agar putrinya lari sekarang. Gadis itu menyaksikan dengan ngeri saat monster itu menyerbu ke arah mereka. Dengan tombaknya, sang ibu menahan serangan serigala, menggunakan seluruh kekuatannya agar tidak menyerah, tapi serigala lain menjatuhkannya, dan dia berpikir dia hanya perlu bertahan agar Brandy bisa kabur. Jatuh dan terluka, dia menerima kematian asalkan putrinya bisa mencapai tempat aman. Dengan air mata berlinang, dia bangkit dan berlari dengan segenap tekad yang tersisa, tapi karena terburu-buru dia malah menabrak seseorang berbaju zirah, tanpa melihat siapa orang itu. Terbaring di tanah, dia mendengar suara bertanya, apakah mereka kebetulan ingin bantuan. Thomas yang marah menendang Derek dan berteriak, apakah dia buta dan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Brandy yang melihat semuanya mulai menangis dan memohon bantuan, benar-benar putus asa. Lalu Thomas berlari memeluknya, bertanya apakah dia baik-baik saja karena mereka melihat asap. Brandy memohon agar mereka tidak membiarkan ibunya mati, dan Derek setuju sambil mengaktifkan sebuah keahlian. Tanpa ragu, dia melepaskan energi yang membelah serigala menjadi 2 dengan 1 serangan. Ibu gadis itu berlumuran darah dan sangat terkejut, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Derek menghadapi serigala yang tersisa dan mengatakan pengalaman dari membunuh mereka akan bagus untuk yang lain. Marah, wanita itu berteriak bahwa dia tidak peduli dengan pengalaman dan menyuruhnya untuk menghabisi para monster itu. Dengan senyum di wajahnya, Derek meregangkan lehernya dan berkata ini akan menyenangkan. Ketiga serigala itu tidak membuang waktu dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dengan tatapan dingin, dia meraih salah satu cakar monster dari tanah, lalu dia melemparnya jauh dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan ledakan kecil saat mengenai salah satu serigala secara langsung. Derek bergerak dengan lincah, menghindari dan menyerang monster dengan kecepatan tinggi. Dengan tinjunya yang diselimuti energi, dia menghabisi para monster dengan pukulan yang tepat dan brutal. Matanya bersinar dengan kekuatan, menunjukkan bahwa dia bahkan tidak perlu berusaha keras untuk bertarung. Di tengah-tengah mayat, dia mengeluh bahwa dia salah dan itu sama sekali tidak menyenangkan. Dengan tatapan bosan, dia menggerutu bahwa serigala-serigala itu terlalu lemah untuknya. Lega, Brandy berlari memeluk ibunya, menangis dan berteriak kegirangan. Gadis itu menangis, khawatir tentang ayahnya, tetapi ibunya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ayahnya kuat. Tapi dia berpikir suaminya tidak sekuat Derek dan tidak ada seorang pun di desa yang bisa menandinginya. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka, tetapi bertanya siapa dia karena tidak ada orang di sana yang sekuat itu. Dia bilang dia hanya mengantar anak itu ke desa dan mengajak mereka ikut sambil menggoda Thomas. Thomas mencoba berdebat, ingin dia memeriksa desa, tetapi Derek memotongnya, mengatakan kesepakatannya hanya untuk mengantarnya pulang. Dia terus berjalan dan menjelaskan bahwa dari apa yang mereka lihat di hutan, desa itu pasti sudah hancur. Wanita itu tampak bingung dan bertanya apa maksudnya, menanyakan apakah Grace Falls yang mengirimnya. Dengan wajah yang menunjukkan dia tidak mengerti semua itu, Derek hanya menjawab tidak. Tapi Thomas bersikeras, menariknya dan mengatakan mereka harus pergi, karena mungkin masih ada orang yang hidup. Derek menyela dengan mengatakan aku, membuat Thomas benar-benar bingung dengan jawabannya. Dia menatap anak itu dan berkata bahwa dialah yang akan bertarung, bukan kita, membuat anak itu terdiam. Kemudian dia mengingatkannya bahwa kontraknya hanya untuk mengantarnya pulang dengan imbalan informasi, tidak lebih. Dia menjelaskan bahwa dia hanya hidup karena dia mengandalkan dirinya sendiri, karena dia tidak pernah menaruh kepercayaannya pada orang lain. Dengan tatapan serius, dia berkata bahwa hal terpenting adalah tidak menyimpang dari jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Dia teringat bahwa setiap bencana dalam hidupnya terjadi karena dia ikut campur di tempat yang bukan urusannya. Marah, Thomas berteriak bahwa itu tidak penting karena sekarang dia kuat dan harus membantu, tetapi Derek mengejeknya dengan mengatakan dia berbicara persis seperti anak laki-laki berusia 12 tahun.
Anak itu memukulnya, berteriak bahwa tidak ada apapun di sana yang bisa menyakitinya dan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun. Menangis karena marah, dia berteriak bahwa Derek hanya bersikap brengsek pada mereka. Dan yang mengejutkan semua orang, Derek hanya setuju dengan pernyataan anak itu. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang brengsek di dunia, di mana orang brengsek hidup dan pahlawan mati. Menasihati anak itu, Derek kemudian meraih lengannya, menyuruhnya menjadi brengsek dan menjadi kuat sebelum menjadi pahlawan. Dia menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang kejam seperti itu, tetapi dia berpikir bahwa pelajaran ini begitu mendarah daging dalam dirinya sehingga terkadang dia lupa dia bisa melanggarnya. Anak itu ketakutan dan bertanya apa yang dia lakukan, tetapi Derek menjawab dengan pertanyaan lain. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan bahwa mereka akan menyelamatkan apa yang tersisa dari desa itu. Adegan beralih ke anak laki-laki yang terengah-engah sekarang sendirian di tengah kehancuran yang terbakar. Tiba-tiba, monster raksasa yang cacat mengaum dan menyerbu ke arah mereka berdua, tapi Derek menyiapkan senjatanya, menatap tajam monster yang balas mengaum padanya. Kemudian, dengan serangan energi yang dahsyat, dia membelah makhluk itu menjadi dua dengan satu pukulan. Mereka berdua kemudian berjalan dalam diam melalui desa yang hancur, dikelilingi oleh api dan kehancuran. Thomas berpikir bahwa Derek sudah tahu akan seperti ini, dan membawanya untuk menghadapi kenyataan. Derek kemudian bertanya apakah dia mengerti, menjelaskan bahwa inilah yang terjadi ketika seseorang tidak kuat. Anak itu menyadari bahwa ini bukan misi penyelamatan, melainkan misi untuk mengambil mayat. Tiba-tiba, Thomas menghentikannya, dan Derek bertanya apakah dia melihat monster lain di dekatnya. Erangan kesakitan datang dari bawah reruntuhan, dan Derek menyuruh anak itu untuk menunggu sebentar. Dari bawah puing-puing, kepala desa Leon bangkit, dan Thomas meneriakkan namanya dengan kaget. Tanpa pikir panjang, anak itu berlari ke arahnya, tetapi Derek berteriak agar dia segera kembali. Kepala desa bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan Thomas berkata mereka datang untuk membantu. Kemudian dia melihat mayat di tanah dan menyadari itu adalah ayah Brandy, menjadi sangat hancur. Derek memberitahunya bahwa pria itu bertarung dengan gagah berani, tetapi, sayangnya, tidak akan selamat. Adegan menunjukkan pria itu tertusuk dan Derek menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di sana yang akan selamat. Dia bertanya apakah tidak ada penyembuh, tetapi kepala desa mengatakan tidak ada penyembuh yang baik yang mau datang ke sebuah desa. Dia memikirkan ramuan kebangkitannya di gelangnya, tetapi memutuskan dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan pahlawan dan tidak bisa terbawa oleh kepahlawanan buta anak itu. Thomas menangis saat melihat ayah Brandy, dan Derek berpikir masih ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia kemudian berkata akan segera kembali, memberi mereka waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada pria itu. Putus asa, ibu gadis itu menangis, sementara Brandy memohon agar ayahnya tidak mati, tetapi dengan sisa kekuatannya, sang ayah menyuruhnya untuk kuat demi ibunya dan bahwa dia mencintainya. Kemudian tangannya jatuh tak bernyawa, dan pria itu akhirnya meninggal di pelukan keluarganya. Gadis itu berteriak bahwa dia tidak ingin ayahnya pergi, sementara ibunya menangis dalam diam di sampingnya. Setelah perpisahan, Derek berkata tempat itu tidak aman dan mereka harus terus bergerak. Melihat Thomas sedih, dia bilang, dia tahu ini sulit, tetapi anak itu akan terbiasa. Tapi kepala desa Leon menjadi marah dan menatapnya tajam. Bertanya, siapa dia berani mengatakan itu? Dia bilang dia tahu Derek bukan dari sana dan menuntut untuk tahu mengapa dia harus membiarkan Thomas pergi bersamanya. Thomas menyela pertengkaran itu, mengatakan Derek benar tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Dengan tatapan sedih, dia berkata bahwa dia sudah pernah kehilangan sebelumnya, ketika orang tuanya tidak pulang. Dia merasa iri karena setidaknya Brandy bisa mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Dengan semua orang berkumpul, mereka meninggalkan desa dan Derek memutuskan untuk memeriksa notifikasi sistem. Kemudian layar biru terbuka di depannya, menunjukkan semua informasi baru. Sistem memberitahu bahwa dia telah membunuh beberapa monster dan sekarang bisa memilih kelas baru. Tapi dia terkejut dengan pilihannya karena jauh lebih gila dari yang dia duga. Kelas pertama adalah petarung bayangan, yang memungkinkan pengendalian atas kegelapan. Yang kedua adalah pedang kekacauan, yang mengubahnya menjadi perwujudan kehancuran. Yang ketiga adalah penjaga abadi, dan dia bertanya-tanya bagaimana harus memilih di antara mereka, tapi tiba-tiba matanya terbelalak saat menyadari ada satu pilihan lagi di sana. Dia mulai gemetar dan berkeringat dingin, bertanya-tanya kelas baru apa itu. Layar menunjukkan kelas juara kehampaan, mengatakan dia telah dipilih oleh kehampaan itu sendiri. Sebuah zirah gelap muncul di benaknya, dan dia menyadari itulah kekuatan kehampaan. Dia ingat luasnya dan rasa lapar dari tempat itu, yang kini menjadi bagian dari dirinya selamanya. Dia teringat bahwa kehampaan bukanlah guru atau sekutu, melainkan tuan yang brutal dan tanpa ampun. Merasa seolah tanah di bawah kakinya larut, Derek mengakui bahwa kehampaan telah mengalahkannya sepenuhnya. Dia hancur dan dilahap, tetapi kehampaan menawarinya sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain.
dan yang ditawarkannya adalah kendali, jadi Derek menerima menjadi juara kehampaan. Sekarang dia dan kehampaan adalah satu, dan tubuhnya bersinar dengan energi ungu. Kembali ke masa kini, kekuatan itu meledak, dan Leon berteriak agar Thomas menjauh dari Derek. Leon menarik anak itu ke belakang, dan Thomas berteriak kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian sistem mengumumkan bahwa dia telah mempelajari skill baru, dan dia memutuskan untuk mengujinya sekarang juga. Dia mulai mengumpulkan bola energi ungu, bersiap untuk menyerang. Kepala suku mengira energinya telah berhenti, tetapi Derek hanya bersiap menggunakan panggilan kehampaan. Sinar energi ungu melesat dengan kekuatan penuh, dan Leon berterima kasih kepada sistem agung karena telah menyelamatkan mereka. Dengan senyum jahat, Derek merasa kekuatan baru ini benar-benar luar biasa. Sinar energi itu menghantam hutan di kejauhan, menyebabkan ledakan besar. Kepala suku dan Thomas menatap tak percaya, memanggil namanya dengan kaget. Di kejauhan, Brandy bertanya apa yang terjadi, tetapi ibunya tidak tahu harus menjawab apa. Sinar energi itu terbelah, dan Derek mendongak bertanya-tanya apa itu. Makhluk dari kehampaan muncul dengan raungan, dan dia bertanya-tanya apakah itu monster kehampaan. Dia berdiri di sana tanpa kata melihat pemandangan itu, merasa tidak percaya menyaksikannya. Ketakutan, Leon bertanya pada Thomas di mana dia menemukan orang seperti itu. Di kejauhan, Brandy bertanya lagi apa yang terjadi, tetapi ibunya masih tidak bisa menjelaskan. Dengan senyum gembira, Derek menyadari sekarang dia punya summon sendiri. Monster kehampaan itu terwujud sepenuhnya, menjulang raksasa di depan semua orang. Dia bertanya harus memanggilnya apa, dan menyarankan Asher, dengan makhluk itu menggeram sebagai tanggapan. Derek memperhatikan bahwa monster itu lebih kecil dari yang lain, tetapi mengatakan dia bisa mengatasinya. Kepala suku Leon panik melihat senyumnya, bertanya apakah Derek gila, tetapi Thomas bilang tidak, meskipun dia juga tertegun. Anak itu menjelaskan bahwa menurutnya Derek bisa mengendalikan monster itu, sementara Derek memerintahkan makhluk itu untuk duduk. Saat monster itu tidak patuh pada awalnya, Derek memerintahkannya lagi untuk duduk, tetapi monster itu malah menyerang. Benturan itu membuat Derek terbang beberapa meter, menerbangkan puing-puing dan debu. Thomas meneriakkan nama Derek, tetapi Leon menahannya, memerintahkannya untuk tetap di belakang. Tiba-tiba sebuah tangan bercahaya menghantam tanah dengan keras. Mengenakan zirah barunya, Derek memperingatkan bahwa Asher seharusnya tidak melakukan itu, karena sekarang dia harus membunuhnya. Dengan wajah terluka, dia menoleh ke mereka berdua, dan memerintahkan mereka untuk pergi dari sana sekarang juga. Dia mengaktifkan pedang energinya, mengatakan dia tidak ingin ada yang menghalangi jalannya. Prajurit itu mencoba menggunakan skill identifikasi, tetapi sistem memperingatkan bahwa makhluk itu bukan dari dunia ini. Dia ingat dia nyaris tidak bisa menggores monster yang lain dan bersiap untuk pertarungan yang sulit. Tahu tidak ada ruang untuk kesalahan, dia melompat ke depan dengan seluruh kekuatannya ke arah monster kehampaan. Makhluk itu mencoba menggigit Derek yang mendekat dengan tatapan penuh tekad, tetapi monster itu menangkis serangannya hanya dengan lengannya, membuatnya terkejut dengan kekuatannya. Kemudian, monster itu membalas dengan serangan yang kuat, dan dia bersiap untuk menerima dampaknya. Pukulan itu begitu kuat sehingga melemparkannya jauh, terbang karena kekuatan pukulan itu. Di tanah dia tidak bisa mempercayainya, dan bertanya-tanya bagaimana makhluk itu bisa secepat itu. Monster itu berteleportasi dan menyerang lagi, tetapi dia menghindar di detik terakhir, namun monster itu menembakkan sinar lain dan mengenainya secara langsung, membuatnya berteriak kesakitan. Kalah, dia berpikir jika dia pura-pura mati, mungkin makhluk itu akan lelah dan meninggalkannya. Tetapi monster itu tidak tertipu dan menyiapkan serangan besar untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Makhluk itu menghantamnya berulang kali, tetapi dia menolak untuk menerima bahwa ini sedang terjadi. Dengan kesehatannya di 20%, dia mengaktifkan meditasi untuk mencoba pulih. Bahkan saat memulihkan diri, dia tahu dia harus melepaskan monster itu darinya secepat mungkin. Dia berdiri dan melesat maju dengan senjata di tangan, mencoba serangan langsung ke makhluk itu, tetapi monster itu lebih cepat dan berhasil meraih pedangnya dengan salah satu tangannya. Kemudian makhluk itu menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan bar kesehatannya terus turun dengan cepat. Kesehatannya anjlok saat makhluk itu menghajarnya tanpa ampun, membuatnya semakin terluka di setiap pukulan. Dari kejauhan, Thomas menangis dan berdoa agar Derek selamat dari pertarungan ini. Makhluk itu kemudian menyiapkan serangan energi gelap, membuat Derek khawatir. Dia menyadari dia menerima terlalu banyak kerusakan, dan bahkan meditasi tidak akan cukup untuk menyembuhkannya. Kesehatannya terus turun drastis, menunjukkan kekuatan luar biasa makhluk itu. Terbaring di tanah, dia berpikir dia butuh sesuatu untuk menyerang balik sebelum terlambat. Dengan wajah berlumuran darah, dia menemukan sebuah skill dan menggunakan poinnya pada penguasaan senjata berat. Sistem kemudian memperingatkan akan menggabungkan skill-skill itu, dan dia berteriak kesakitan karena prosesnya. Penggabungan selesai dengan sukses, dan kemampuan barunya,
langsung mencapai level 20. Dengan skill yang ditingkatkan sepenuhnya, energi kebiruan meledak hebat dari tanah. Sekarang lebih kuat, dia menyerang monster itu tanpa ragu-ragu. Terbalut energi, dia melompat dengan tatapan penuh tekad, siap mengakhiri pertarungan. Dia mencoba menembus pertahanan monster itu, meminta sedikit lebih banyak kekuatan, tetapi dia menyadari dia tidak bisa menembusnya karena kehampaan meniadakan semua serangannya. Dia kemudian memutuskan sudah waktunya melawan api dengan api, menggunakan kemampuan barunya. Dengan tangannya, dia mulai menyalurkan energi kehampaan, bersiap untuk serangan itu. Dengan teriakan, dia melepaskan kekuatan itu, dan zirah makhluk itu mulai retak karena dampaknya. Serangan itu semakin kuat dan menciptakan pusaran energi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Akhirnya, dia mendarat di tanah, lelah dan terluka, tetapi menang setelah pertempuran. Sambil tersenyum, dia berkata pertarungan itu menyenangkan, dan sistem memberinya sebuah pencapaian. Kemudian beberapa notifikasi muncul, mengumumkan bahwa kemampuannya telah naik level. Adegan beralih ke tempat yang elegan, dan seorang pelayan memberitahu nyonyanya bahwa dia pasti ingin melihat ini. Laporan itu mengonfirmasi adanya monster kehampaan, dan wanita itu menganggap berita itu cukup menarik. Dengan tatapan dingin, wanita berkerudung itu memerintahkan agar seorang pemburu dikirim ke lokasi. Adegan kembali ke para penyintas, dan seorang wanita melihat rombongan itu, mengenali siapa yang datang. Kepala suku Leon akhirnya kembali bersama yang lain, dan orang-orang merayakan kepulangannya. Penduduk desa mengelilingi kepala suku, menanyakan apakah semua orang selamat dan di mana yang lainnya, tetapi kepala suku itu terdiam, tidak mampu memberitahu rakyatnya kabar buruk itu. Dengan rasa sakit dan amarah di matanya, dia mengatupkan giginya, mengingat semua yang terjadi. Kemudian seorang pria berkata tidak ada yang tersisa untuk kembali, membuat semua orang terkejut. Hancur, dia berkata dia telah gagal sebagai pemimpin dan seharusnya mati bersama yang lain. Tiba-tiba, Thomas berteriak saat melihat Derek yang mengejek anak itu karena mengira dia akan mati. Malu, anak itu menyangkalnya dan berkata dia hanya senang Derek kembali dengan selamat. Kemudian Derek mendekati kedua wanita itu, dan dengan serius, mengatakan dia turut berduka cita atas kehilangan mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia menyimpan mayat suami wanita itu di gelangnya, jadi mereka bisa mengadakan pemakaman setelah mereka aman. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar melakukan itu untuk mereka, tidak dapat mempercayai kebaikannya. Dengan penuh terima kasih, dia berterima kasih atas tindakannya, dan Derek hanya mengangguk sebagai jawaban. Adegan beralih ke malam hari, menunjukkan perkemahan darurat para penyintas di bawah sinar bulan. Kepala suku Leon menyuruh semua orang untuk tetap dekat dengan api, tetapi salah satu pria mengatakan tidak ada tempat yang aman sekarang. Sendirian di dekat api, kepala suku Leon menatap ke dalam api, tenggelam dalam pikiran kelamnya. Di dekatnya, Thomas mengambil kesempatan untuk bertanya pada Derek apa yang terjadi pada monster kehampaan itu. Dengan nada meremehkan, Derek berkata, itu bukan masalah besar, karena monster itu lari setelah menyadari tidak bisa melukainya. Tetapi Thomas tidak mempercayainya. Mengatakan neneknya menceritakan kisah tentang mereka, dan mereka tidak akan pergi begitu saja, mengingat bagaimana makhluk itu membuka lubang di langit dan melewatinya. Ibu Brandy setuju dengan Thomas, mengatakan dia belum pernah melihat ada orang yang memanggil monster kehampaan, tetapi Derek menepisnya, mengatakan dia hanya beruntung. Dia bersumpah tidak akan menggunakan skill itu lagi, dan bahkan saat Thomas memaksa, Derek berkata kalau legenda itu terlalu dilebih-lebihkan. Keesokan paginya, Ibu Brandy membangunkan semua orang, berteriak bahwa mereka harus bergerak jika ingin mencapai Reina sebelum matahari terbenam. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, Derek merasakan seseorang menarik lengannya dan berbalik untuk melihat apa itu. Itu Brandy, yang bertanya apakah dia boleh menyimpan beberapa hewan, membuat Derek bingung dengan permintaannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah hewan-hewan yang disimpan di gelangnya, karena dia mendengar pembicaraan mereka tadi malam. Karena tidak melihat ada masalah, dia setuju dan mengambil makhluk mati dari inventarisnya yang terlihat seperti kelinci. Dia memberikannya kepada Brandy, memperingatkan bahwa yang lain besar dan akan dia berikan nanti, dan gadis itu berterima kasih padanya. Derek bertanya mengapa dia menginginkannya, dan Brandy hanya memeluk makhluk itu dengan tatapan sedih. Adegan menunjukkan kilas balik ayahnya menunjuk ke seekor hewan lucu yang harus dia bunuh untuk membangkitkan kekuatannya. Sambil menangis, gadis itu mengungkapkan bahwa dia menggunakan poinnya untuk membuat kerajinan karena dia ingin membuat baju zirah untuk melindungi desa. Dia teringat ayahnya tersenyum dan berkata dia hanya tidak ingin ada orang lain yang terluka. Derek memperhatikannya dalam diam, bertanya-tanya bagaimana seseorang memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Lalu dia berkata dia punya lebih banyak hewan dan bisa memberikan semuanya, berpikir mungkin dia tidak harus melakukan semuanya sendirian.
Adegan beralih ke sebuah gerbang, di mana seorang penjaga mengeluh bahwa dia tidak peduli dengan cerita mereka. Dia menghadapi para penyintas dan memperingatkan bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka masuk tanpa identifikasi karena bukan dia yang membuat peraturan. Marah ibu. Brandy menjadi marah dan berteriak agar dia pergi mencari yang disebut Reina, tetapi penjaga itu mengejeknya, mengatakan dia tidak akan meninggalkan posnya, dan ini ternyata cukup menghibur. Melihat adegan itu, Derek menuntut agar kepala suku Leon mengambil tindakan, mengingatkannya bahwa dia seharusnya menjadi pemimpin di sana. Dengan tatapan kosong, Leon bertanya-tanya apakah dia masih bisa disebut kepala suku sekarang setelah dia mengecewakan rakyatnya. Ibu Brandy tetap berada di depan gerbang, menjelaskan bahwa kelompok itu telah kehilangan segalanya, tetapi penjaga itu menolak dengan seringai mengatakan itu adalah dekret dan mereka tidak diizinkan masuk. Kemudian Derek melangkah maju dan bertanya siapa yang akan menghentikannya jika dia memutuskan untuk melanggar aturan itu sekarang. Ibu Brandy terkejut dengan sikapnya, bertanya-tanya apakah dia gila karena ingin membunuh penjaga itu. Penjaga itu kemudian memprovokasi Derek, mengatakan bahwa memberi mereka pelajaran akan membuat harinya berharga, tetapi wanita itu menahan Derek, memperingatkan bahwa membunuh seorang bangsawan hanya akan memperburuk keadaan bagi semua orang. Kecewa, penjaga itu bergumam bahwa sayang sekali wanita itu setidaknya punya sedikit akal sehat. Tiba-tiba, gerbang mulai terbuka, dan penjaga itu berbalik bingung dengan apa yang terjadi. Keluarlah Wallace Graceful, seorang bangsawan, dan Raina, pemimpin desa itu, dengan kehadiran yang mengesankan. Raina bertanya apa yang mereka lakukan di sana karena seorang pemburu melaporkan melihat asap di arah desa. Setelah mendengar tentang tragedi itu, dia mengucapkan belasungkawa dan mengundang semua orang masuk, mengatakan mereka akan selalu punya tempat di sana. Kemudian dia berpaling kepada bangsawan itu dan memerintahkannya untuk mengendalikan anak buahnya karena orang-orang itu berada di bawah perlindungannya. Wanita itu berterima kasih padanya dan Reina memberitahunya untuk tidak khawatir, mengatakan mereka akan berbicara lebih nyaman di rumahnya. Reina memperingatkannya untuk berhati-hati karena sejenis binatang buas yang berbeda telah berkeliaran di dekat tembok-tembok itu. Marah, bangsawan itu berteriak pada Reina, bertanya apakah dia sudah lupa tempatnya dan wewenangnya. Tanpa gentar, Reina menyuruhnya pergi, mengingatkannya bahwa tempatnya ada di Toreth, bukan di sini. Marah besar, dia mengancam akan menghancurkan mereka semua seperti serangga, tetapi Reina memprovokasinya, bertanya apakah dia ingin mempermalukan keluarganya lebih jauh lagi. Mendengar itu, bangsawan itu mundur, dan Derek berpikir bahwa kontraknya dengan Thomas akhirnya berakhir. Tetapi dia memutuskan untuk tinggal, berpikir lebih baik belajar tentang dunia ini di sini, daripada berkeliaran di hutan sendirian. Raina kemudian berpaling padanya dan mengundangnya masuk, mengatakan bahwa teman-teman Leon diterima. Derek ragu sejenak atas undangan itu, tetapi tergagap dan setuju untuk masuk ke desa bersama mereka. Saat dia berjalan melewatinya, prajurit itu mengeluarkan aura aneh yang membuat pemimpin desa waspada. Dia menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya kekuatan gelap macam apa yang dimilikinya. Adegan beralih ke kakek nenek Thomas, dengan neneknya mengeluh bahwa Reina terlalu lama. Kakeknya mencoba menenangkannya, tetapi dia berteriak bahwa dia tidak bisa tenang saat cucunya hilang. Pintu terbuka dan Reina masuk dan neneknya segera menuntut untuk tahu apa yang membuatnya begitu lama, tetapi dia tertegun ketika melihat Thomas berlari dan berteriak memanggil kakek neneknya dengan air mata di matanya. Neneknya memeluknya erat, tidak bisa berkata-kata dan menangis lega. Dengan keluarga yang telah bersatu kembali, kakeknya mengatakan mereka sangat merindukannya, memeluk anak laki-laki itu dengan erat. Reina masuk bersama yang lain dan bertanya kepada nenek Thomas apakah itu cukup penting baginya. Derek menyaksikan adegan itu dengan senyuman, melihat kelegaan anak laki-laki itu karena bisa bersama keluarganya lagi. Reina meminta semua orang untuk duduk saat nenek Thomas memeluknya, membuatnya malu. Dengan semua orang di meja, dia berkata mereka punya masalah yang sangat penting untuk dibicarakan saat itu. Dia kemudian berbicara kepada Derek, mengatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa dialah yang menyelamatkan Thomas dan para pengungsi. Dengan hormat, pemimpin desa mengatakan bahwa atas tindakan itu, mereka akan selamanya berterima kasih padanya. Di samping mereka, kakeknya mengacak-acak rambut Thomas, dan anak laki-laki itu mengeluh, malu dengan gerakan pria tua itu. Derek berkata, itu bukan apa-apa, dan memintanya untuk memanggilnya dengan namanya saja. Tetapi wanita itu tetap serius. Dia memperingatkan bahwa jika dia mengharapkan pembayaran, sayangnya tidak ada yang bisa dia tawarkan. Pemimpin menjelaskan bahwa sumber daya desa sudah sangat terbatas dan tidak dapat menutupi biaya tambahan apapun. Adegan beralih ke seorang bangsawan sombong yang memerintahkan seorang tukang kebun untuk membawakannya minuman dengan imbalan koin. Derek kemudian bertanya dengan seringai, apakah dia sedang berbicara tentang pembayaran? Membuatnya terkejut, tetapi dia menjelaskan bahwa Thomas sudah membayarnya dengan bantuan.
Dan anak laki-laki itu langsung setuju. Kemudian dia mengubah topik, mengatakan masalah mereka yang sebenarnya sekarang adalah hutan di dekatnya. Terkejut, Raina mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi di sana. Melihat peta di atas meja, Derek memberitahu semua orang bahwa dia punya ide untuk menyelesaikannya. Dia menjelaskan bahwa jika seperti di dunianya, itu hanya bisa jadi dungeon break. Kemudian dia mulai menjelaskan bahwa dungeon adalah sumber kehidupan dari sistem manapun. Mereka adalah sumber kekuatan, harta karun, dan tentu saja bahaya mematikan bagi mereka yang berani masuk. Masing-masing adalah dunianya sendiri, dibuat untuk menguji dan memberi hadiah bagi para pemberani yang melangkah masuk. Tetapi ketika sebuah dungeon diabaikan, kekacauan mengambil alih dan para monster melarikan diri ke dunia. Kekuatannya kemudian menginfeksi tanah di sekitarnya, merusak segalanya dengan energi gelapnya. Raina mengungkapkan keraguan, mengatakan mereka akan tahu jika ada dungeon, tetapi dia bertanya apakah yang baru tidak mungkin baru saja terbentuk. Kakek Thomas setuju bahwa itu jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin sebuah dungeon muncul di tengah hutan. Dengan keringat di wajahnya, pria tua itu menyadari bahwa teori ini akan menjelaskan semua yang terjadi pada desa. Raina bertanya apakah menurutnya Derek benar, dan pria tua itu mengonfirmasi bahwa itu satu-satunya hal yang masuk akal. Lalu dia bertanya dari mana Derek bilang dia berasal. Derek berdiri, mengatakan dia tidak pernah menyebutkan dari mana asalnya, dan sekarang setelah mereka tahu masalahnya, mereka perlu mencari solusi. Dia menyarankan agar mungkin para bangsawan di luar bisa menanganinya. Lagi pula, untuk itulah mereka ada di sana. Tapi Raina berteriak padanya untuk menunggu, membuat Derek berhenti dengan tatapan tidak senang. Dia mengakui bahwa Derek kuat dan mereka tidak punya cara untuk membayarnya, tapi tetap saja dia harus bertanya. Dengan tangan di dadanya, pemimpin desa dengan rendah hati bertanya apakah dia bisa membantu mereka. Derek menghela napas dan menolak permintaan itu tanpa berpikir dua kali, siap meninggalkan ruangan, tapi sebelum itu, dia memanggil Thomas untuk berjalan bersamanya, membuat anak laki-laki itu terkejut dengan undangan tersebut. Dia bilang dia perlu mencari gadis kecil itu untuk memberinya lebih banyak kulit hewan, dan keduanya pergi melalui pintu bersama-sama. Kembali ke meja, kakek Thomas memberitahu Raina bahwa Derek benar tentang apa yang dikatakannya. Dia setuju tetapi mengeluh bahwa dia tidak perlu begitu terus terang dan bahwa mereka membutuhkan rencana dengan cepat. Kemudian Raina berpaling ke kepala suku Leon, mengatakan bahwa dialah yang paling banyak menghabiskan waktu dengan pria itu. Dia menanyakan pendapatnya tentang Derek sekarang setelah dia tidak ada lagi di sana. Kepala suku itu ragu-ragu menggambarkannya sebagai pria sarkastik, pemarah yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar. Penasaran, Raina mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya apa lagi yang dia perhatikan tentang prajurit misterius itu. Dengan tatapan tegang, Leon mengungkapkan bagian yang paling menakutkan, memperingatkan bahwa dia bisa memanggil kekosongan. Sementara itu, Derek dan Thomas berjalan melewati desa, dengan tenang mencari Brandy. Dia mengeluh bahwa tempat itu tidak terlalu besar dan bertanya kemana dia bisa pergi, tetapi Thomas tidak tahu. Tiba-tiba, sebuah teriakan menarik perhatian Derek dan dia berhenti, melihat ke arah sebuah gang. Di sana, seorang penjaga wanita mencoba mengambil kulit hewan Brandy, mengatakan bahwa seorang petani hanya akan merusak barang itu. Dengan senyum kemenangan, dia merebut kulit itu dan mengejeknya, mengatakan bahwa itu tidak begitu sulit. Gadis itu berteriak agar dia mengembalikannya, tetapi penjaga itu mengejeknya, mengatakan bahwa bangsawan Wallace hanya butuh alasan untuk memulai pertarungan dengan kepala suku Leon. Tapi ketika dia berbalik, dia menabrak Derek dan dengan marah berteriak padanya untuk memperhatikan kemana dia berjalan. Dengan tatapan mematikan, Derek memerintahkan wanita itu untuk menjatuhkan kulit itu, melepaskan aura yang membuatnya ketakutan. Adegan beralih, menunjukkan sebilah pedang ditancapkan ke tanah, menjelaskan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Bangsawan Wallace menjadi geram, berteriak bahwa dia menuntut keadilan karena seorang rakyat jelata berani menyentuh penjaganya. Dengan amarah di matanya, dia memerintahkan Raina untuk menyingkir dari jalannya, mengancam bahwa akan ada kepala yang berguling, tetapi Raina berdiri di depannya, berteriak bahwa dia tidak akan mengizinkan pertarungan di dalam tembok desanya. Raina berpikir Derek baru saja tiba, dan sudah menyebabkan kekacauan terbesar dengan para bangsawan. Dia menyimpulkan bahwa Leon benar tentang Derek, sementara Thomas menghibur Brandy yang telah mendapatkan kembali kulitnya. Mengabaikan peringatan Raina, bangsawan itu menarik senjatanya dan maju, bertekad untuk bertarung. Tanpa ragu-ragu, Derek melemparkan penjaga itu ke kaki bangsawan, mengatakan dia boleh mengambilnya. Dia kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan meninggalkan desa, membuat kelompok itu terkejut. Thomas terkejut dengan berita itu, mencoba mengingatkan Derek tentang apa yang dikatakannya sebelumnya. Tapi Derek tersenyum dan memberitahunya untuk tidak khawatir, dia akan kembali dan menyuruh anak itu untuk terus berlatih.
Kemudian dia menyerahkan pedang latihan kepada anak itu, memintanya untuk berlatih selagi dia pergi. Dia berjalan pergi dan memberikan satu peringatan terakhir untuk tidak membuka sistem sampai dia kembali, dan Thomas setuju. Tapi Wallace, yang ingin sekali dihajar, menyela lagi, memanggil namanya, dan mengatakan dia orang yang beruntung. Tiba-tiba, waktu seakan berhenti saat Derek dengan suara dingin mengatakan dia akan menyela sebelum Wallace menggali kuburnya sendiri. Dia memberikan peringatan sederhana agar orang bodoh seperti Wallace bisa mengerti bahwa jika bangsawan itu menyentuh siapapun di desa lagi, dia akan membunuhnya, menyelesaikan ancamannya dan membuat Wallace ketakutan. Kehadirannya membuat semua orang ketakutan, dan Raina serta yang lainnya merasakan aura gelap yang memancar darinya. Dikelilingi oleh energi ungu, Derek berbalik untuk pergi, memancarkan teror murni saat dia berjalan, menjauh, masih terguncang. Wallace memerintahkan salah satu pengawalnya untuk mengikuti Derek, dan pria itu segera mematuhinya. Sendirian di hutan, dia teringat apa yang dikatakan Thomas tentang mendapatkan pencapaian karena membunuh monster kuat. Dia tahu dia harus masuk lebih dalam ke hutan, tapi tidak menyadari pengawal itu mengikutinya dengan busur dan panah. Pengawal itu membidik Derek, mengatakan dia bahkan tidak akan tahu apa yang mengenainya saat dia melepaskan panah ke arah protagonis. Dengan layar statusnya terbuka, Derek menghitung bahwa dia membutuhkan monster level 112. Statistiknya tinggi, dan dia memutuskan sudah waktunya untuk mendistribusikan 40 poin yang masih dia miliki. Saat itu, dia melihat panah mendekat dan berpikir bahwa orang itu akhirnya memutuskan untuk bergerak. Dengan mudah menghindari serangan itu, dia berpikir sudah waktunya karena pria itu telah mengikutinya selama 1 jam. Sementara itu, dia terus mengalokasikan poinnya, lalu dia membuka 2 pencapaian baru, mendapatkan lebih banyak poin status dan 2 skill gratis, yang membuatnya senang. Melihat apa yang baru saja terjadi, pengawal itu terkejut karena dia tidak pernah meleset, bertanya-tanya bagaimana Derek berhasil menghindarinya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa targetnya bahkan tidak menyadarinya, dan bersiap untuk menembak lagi dengan seluruh kekuatannya. Anak panah itu melesat dengan kecepatan tinggi, mengarah lurus ke tengah punggung sang protagonis, tetapi Derek menghentikan serangan itu dengan tangannya tanpa menoleh untuk melihat si pemanah. Dengan ekspresi bosan, dia memperingatkan bahwa dia sedang di tengah-tengah pemilihan skill penting. Pengawal itu panik dan mulai tergagap, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Tanpa berpikir 2 kali, dia berbalik dan lari dengan kecepatan penuh, berteriak bahwa dia tidak akan tinggal di sana. Dia melompat di antara pepohonan, bertanya-tanya monster, macam apa pria itu, dan apakah dia berhasil melepaskan diri. Tetapi Derek muncul di depannya, bertanya-tanya skill mana yang harus dipilih, dan penjaga itu berteriak ketakutan. Duduk di dahan, Derek hanya melihat pria itu lari lagi. Dia kemudian melompat turun dari pohon dan mengikuti penjaga itu, yang berteriak agar dia menjauh sementara Derek masih bertanya-tanya skill mana yang merupakan pilihan yang lebih baik. Putus asa, pengawal itu mencoba melarikan diri lagi dan memanjat dahan pohon untuk lari dari bahaya yang mengancam. Dari atas pohon, pengawal itu melompat dan meneriakkan nama skillnya, mempersiapkan serangan habis-habisan. Beberapa panah energi melesat ke arah Derek yang mengejeknya karena meneriakkan nama serangan itu. Panah-panah itu kemudian meledak dengan dahsyat, menghancurkan seluruh pohon dengan dampak besar. Kelelahan, pengawal itu melihat ke debu dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya berhasil mengenai sasarannya. Tapi Derek muncul tepat di belakangnya dan mengatakan itu nyaris, membuat pengawal itu terkejut. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memilih skillnya dan memukul leher pengawal itu, membuatnya pingsan seketika. Kembali ke camp, bangsawan itu berteriak ketika melihat pengawalnya. Jeffrey, kembali babak belur, memperjelas bahwa Derek telah bersenang-senang dengannya. Bangsawan itu bertanya apakah dia berhasil membunuh targetnya, tetapi pengawal yang gemetar itu menyangkalnya. Terluka parah, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggores Derek, membuat bangsawan itu tertegun. Wallace yang marah memerintahkan anak buahnya untuk berkemas, mengumumkan bahwa mereka akan segera kembali ke Toret. Salah satu pengawal terlihat bingung dan bertanya apakah mereka lari dari pertarungan yang akan dimulai. Tetapi dengan ekspresi serius, Wallace menyangkalnya dan mengatakan mereka hanya akan mengumpulkan bala bantuan sebelum kembali. Berjalan melewati hutan, Derek mulai menggunakan skill identifikasinya pada semua yang dilihatnya. Dia menunjuk ke pohon dan batu, dan dengan itu kemampuannya akhirnya naik level. Tiba-tiba, dia menemukan kelinci bertanduk dan sistem melaporkan bahwa makhluk itu level 54. Dia berjongkok dan berbicara dengan makhluk itu, menanyakan apa yang dilakukannya sendirian di hutan. Sambil tersenyum, dia menganggap kelinci itu lucu dan berpikir mungkin dia tidak akan membunuhnya karena itu. Tapi entah dari mana, makhluk itu menyerangnya, mencoba menusuknya dengan tanduknya. Derek nyaris tidak bisa menghindar, dan kelinci itu terbang melewatinya dengan serangan itu. Dengan tatapan marah, makhluk itu mendarat di sebatang kayu, membuat Derek bingung. Kesal, dia berteriak pada kelinci itu, yang membalas dengan melompat ganas ke arahnya.
Makhluk itu mendarat di tanah, mendengus dan menatap Derek dengan amarah murni. Sambil menyeringai, Derek menerima tantangan itu dan bertanya apakah kelinci kecil itu benar-benar ingin melawannya. Lalu dia menjentikkan jarinya dan bersiap-siap memperingatkan bahwa sekarang pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Kelinci itu tidak menunggu dan berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh, tetapi Derek dengan mudah menghindari semua serangan dan berhasil menangkap makhluk itu di udara. Sambil memegang makhluk yang meronta-ronta itu, dia menyebutnya iblis kecil, terkejut dengan keberanian kelinci itu. Kelinci itu menggigit tangan Derek, tetapi kerusakannya sangat kecil, sehingga dia mulai menertawakan situasi itu. Tapi dia sadar bahwa, meskipun kerusakannya kecil baginya, itu akan berakibat fatal bagi seseorang seperti Thomas. Sambil memegang makhluk itu dengan kuat, dia memutuskan untuk meletakkannya dan pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada kelinci psikotik itu, mengatakan levelnya tidak sepadan untuk dibunuh. Kelinci itu menatapnya dengan kebencian murni, mendengus saat Derek berjalan menjauh dari tempat itu. Sendirian, dia membuka layar skill dan bertanya-tanya kemampuan restoratif mana yang harus dia pilih. Sistem hanya memberinya 3 pilihan, dan dia mengeluh bahwa sistem ini pelit dalam hal pilihan. Yang pertama adalah penyembuh racun, yang langsung dia abaikan, dan yang kedua adalah lifesteal. Yang ketiga adalah peremajaan, kemampuan penyembuhan yang berfokus pada satu target, dan dia menganggap ide itu menarik. Dia berpikir bahwa lifesteal akan lebih banyak menyembuhkannya, tetapi peremajaan bisa digunakan pada orang lain. Tanpa banyak berpikir, dia mengetuk layar dan berhasil mempelajari skill peremajaan. Sambil tersenyum, dia pikir bagus memiliki kemampuan itu jika dia perlu menyembuhkan seseorang di masa depan. Tetapi dia menghela napas, bertanya-tanya mengapa dia bahkan meninggalkan desa demi pencapaian sistem yang bodoh. Dia menyesal lari ke hutan setelah sendirian begitu lama dan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menyebabkan masalah dan hampir membunuh mereka, jadi lebih baik begini. Tiba-tiba, sesuatu memukulnya dengan keras, membuatnya memutar kesakitan karena benturan itu. Dia berbalik dan berteriak kebingungan, menyadari itu adalah kelinci yang sama dari sebelumnya. Kesal, dia bertanya apakah makhluk itu mengikutinya, dan terkejut ketika kelinci itu menyerang lagi. Tiba-tiba, serigala yang terluka muncul dari semak-semak, dan kelinci itu menyerang ancaman itu dengan tatapan mematikan. Makhluk itu menyerang serigala tanpa ampun, membuat Derek terkejut karena dia pikir kelinci adalah herbivora. Melihat kelinci berlumuran darah, dia menyimpulkan bahwa makhluk itu bukan hanya psikopat tetapi juga bodoh. Karena kehabisan kesabaran, dia memutuskan untuk membiarkan kelinci itu ikut, tetapi memperingatkannya untuk tidak menghalangi jalannya. Keduanya kemudian bepergian bersama dan bahkan berkemah, dengan Derek memanggang makanan di atas api. Kelinci itu terbukti menjadi pemburu yang baik dan Derek mengelusnya, menyadari bahwa ia tampaknya menyukainya. Mereka bahkan tidur bersama, menunjukkan bahwa mereka membentuk ikatan persahabatan. Keesokan paginya Derek meregangkan tubuh dan memanggil kelinci pembunuh itu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi dia menyadari bahwa makhluk itu telah berhenti mengikutinya dan berbalik, bingung melihat apa yang terjadi. Derek menyadari mereka telah mencapai area gelap yang dipenuhi akar bengkok dan tulang belulang yang berserakan di tanah. Dia mengerti bahwa ini adalah batas kelinci itu saat ia menghentakkan kakinya untuk mengonfirmasi keputusannya. Mengucapkan selamat tinggal, dia mengatakan padanya untuk tidak mendoakannya beruntung karena tidak ada apapun di luar sana yang bisa melawannya. Dia terus berjalan, berpikir bahwa cepat atau lambat perpisahan itu pasti akan terjadi. Dengan duka dan kesedihan di wajahnya, dia mencoba menenangkan dirinya saat kesepian mulai membebaninya lagi. Dalam benaknya, dia mengingat kehampaan dan mengatakan dia sendirian hanya karena kehampaan itu menginginkannya seperti itu. Prajurit itu kemudian menghadapi kegelapan, menegaskan kembali bahwa kesendirian ini adalah pilihannya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat bola hijau dan menggunakan skill identifikasinya padanya. Sistem melaporkan bahwa itu adalah penjara bawah tanah abadi, level 100, dan dia berjalan ke arahnya. Dia mengatakan bahwa di dalam dia akan menemukan monster tingkat tinggi untuk pencapaian itu, tetapi tidak mungkin dia akan masuk ke sana. Derek melangkah mundur, takut terjebak lagi, dan memutuskan risikonya tidak sepadan. Dia memutuskan lebih baik kembali karena para bangsawan mungkin sudah meninggalkan desa. Sambil menghela napas, dia berbalik dan bergumam bahwa seluruh perjalanan itu sia-sia. Tapi entah dari mana, monster kerangka muncul dari tanah, menyerangnya dengan cakar energi. Sistem mengidentifikasinya sebagai gol asam level 115, dan Derek tersenyum mendengar berita itu. Dia mengambil senjatanya, mengatakan dia telah menyimpan semua frustrasi ini dan sekarang membutuhkan target. Dengan energi biru yang mengalir, dia berteriak bahwa sudah waktunya untuk melampiaskannya pada seseorang dan menyerbu ke depan. Dalam satu gerakan cepat, dia memotong lengan makhluk itu bahkan sebelum sempat bereaksi.
Dia mengejeknya, bertanya apakah hanya itu karena dia mengharapkan lebih banyak dari monster level 100, tetapi makhluk itu beregenerasi seketika dan menangkapnya, mengepalkan tinjunya erat-erat di sekelilingnya. Aura merah mengelilingi mereka berdua saat Derek berjuang untuk melepaskan diri. Ketika dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia meluncur di tanah dan mengakui bahwa makhluk itu sedikit lebih kuat dari yang dia kira. Tetapi sambil menyeringai, dia bersiap-siap lagi, berpikir bahwa sekarang pertarungan akan lebih menyenangkan. Monster itu menyemburkan semburan asam, dan Derek mencoba memblokir serangan itu dengan lengannya. Bahkan setelah terkena serangan, dia pulih dan membalas dengan energi kebiruannya sendiri. Senjatanya melesat seperti misil dan meledak mengenai monster itu, yang berteriak kesakitan akibat benturan. Makhluk itu menyerang lagi, dan Derek berteriak bahwa monster itu terlalu lemah untuk level 115. Tapi asam monster itu mengenainya secara langsung, membakar kulit dan pakaiannya seketika. Dengan marah, dia mengangkat senjatanya ke arah monster itu dan bertanya apakah hanya ini kekuatan sistem ini. Dengan seringai jahat, dia memberitahu makhluk itu untuk tidak membuatnya tertawa saat dia melepaskan energi gelapnya. Dia melepaskan pilar kekuatan ungu yang merobek tanah lurus ke arah makhluk itu. Energi itu meledak dengan dahsyat, dan Derek menahan diri agar tidak terlempar oleh ledakan itu. Dengan kemenangan, dia naik level beberapa kali dan membuka pencapaian. Karena membunuh makhluk yang kuat, area itu hancur berantakan, dan dia menggerutu melihat genangan asam yang tersisa dari pertarungan. Dia menyadari asam itu menghancurkan zirah bajanya dan memutuskan untuk menyimpannya di gelangnya untuk saat ini. Kemejanya juga robek, dan dia menyesal tidak punya pakaian lagi dari bumi untuk dikenakan. Dia mengeluarkan tunik sederhana, berpikir dia benar-benar tidak ingin memakai pakaian seperti itu. Adegan beralih ke 2 minggu kemudian, dan sebuah suara bertanya apakah Thomas sudah hampir selesai. Thomas menjawab bahwa dia hampir selesai, menyelesaikan potongan rambut pria itu dengan alat cukur. Dia menunjukkan hasilnya kepada kliennya, yang bercermin untuk melihat hasil potongannya. Pria itu menyukainya, dan Thomas berkata jika ada orang lain yang perlu potong rambut, mereka bisa datang kepadanya. Brandy menghela napas, dan Thomas bercanda bahwa jika dia mau, dia juga bisa memotong rambutnya. Tapi dia menatapnya dengan tatapan mematikan, menyuruhnya untuk tidak berpikir sedikit pun untuk menyentuh rambutnya. Ketakutan, Thomas langsung menyerah, berkata baiklah, dia tidak akan menawarkannya lagi. Dia kembali bekerja, dan Thomas bertanya dengan cemas, apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Dia bilang ya, tapi dia sudah melakukan semua yang dia bisa dengan kulit yang diberikan Derek padanya. Dia mengeluh bahwa dia membutuhkan lebih banyak kulit, dan Thomas menghela napas berharap Derek akan segera kembali. Lalu dia ingat bahwa kakeknya menangkap seekor katak untuknya agar bisa membuka sistemnya. Dia membenarkan, tetapi mengatakan dia menolak karena katak itu terlalu lemah, dan Derek menyuruhnya menunggu. Keduanya memandang ke cakrawala, dengan Thomas yakin bahwa Derek akan menemukan sesuatu yang lebih baik untuknya. Adegan beralih ke desa Leon yang hancur, di mana sesosok berkerudung tiba di lokasi. Orang berjubah itu menggerakkan tangannya melewati sisa-sisa energi kehampaan, merasakan jejak binatang buas itu. Dengan tangan terkepal, dia menyadari seseorang telah membunuh makhluk itu, dan ada energi lain yang hadir. Sosok berkerudung itu menyentuh tanah dan merasakan jejak energi itu mengarah ke suatu tempat. Dia menyimpulkan bahwa jejak itu menuju ke desa lain dan berlari ke arah itu. Adegan beralih kembali ke Derek yang meratapi bagaimana asam monster itu merusak zirah bajanya. Dia berpikir bahwa membersihkan dungeon akan merepotkan, tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Itu adalah si kelinci, menunggunya di tengah jalan, hanya berdiri di sana tanpa suara. Dia bertanya-tanya apakah kelinci itu melakukannya karena menyukainya atau karena ingin membunuhnya, dan kelinci itu menyerangnya dengan kekuatan penuh. Lalu Derek menangkap kelinci itu dan memperingatkannya bahwa dia berjanji akan membawakan seseorang monster yang kuat. Dengan senyum mengancam, dia berkata kelinci itu adalah kandidat yang sempurna jika tidak bersikap baik. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu bisa tinggal di hutan tetapi tidak bisa ikut dengannya ke desa. Sambil menunjuk wajah kelinci itu, dia bertanya apakah kelinci itu mengerti apa yang dia katakan. Kehabisan kesabaran, dia menghela napas dan meletakkan kelinci itu di tanah, menyerah berdebat, dia menyuruhnya untuk mengikutinya, dan memutuskan sudah waktunya untuk memberikan nama yang pantas pada temannya. Sang prajurit bertanya, apakah kelinci itu menyukai idenya, dan kelinci itu tampaknya setuju, melompat-lompat. Di dekat api unggun, dia menyarankan nama-nama seperti Snowball atau mungkin Bella saat makhluk itu tidur. Tapi tiba-tiba darah memercik padanya, dan dia sadar nama-nama itu sama sekali tidak cocok untuk binatang buas itu. Dia melihat kelinci psikopat itu melahap beruang mati, bertanya-tanya nama seperti apa yang cocok untuknya. Berpikir keras, dia mengatakan makhluk itu gila dan mencoba beberapa nama, tapi tidak ada yang terdengar pas. Lalu tiba-tiba dia mendapat ide dan tersenyum, yakin dia telah menemukan nama yang sempurna untuk makhluk itu. Dengan suasana hikmat,
Dia berlutut dan menyatakan bahwa kelinci yang dulu dikenal sebagai si bodoh sekarang akan dipanggil Sylvie, dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan bersama. Seminggu berlalu, dan keduanya akhirnya tiba di pintu masuk desa, siap berpisah untuk sementara waktu. Derek mengambil seekor makhluk kecil dan memberitahu Sylvie bahwa disinilah jalan mereka berpisah untuk saat ini. Sambil tersenyum, dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa membawanya ke desa, karena dia akan menyebabkan pembantaian. Dia kemudian memintanya untuk menunggu di hutan, berjanji akan kembali dalam beberapa hari untuk menjemputnya. Jika dia masih di sana, dia bercanda bahwa mungkin mereka bisa bepergian bersama lagi dengan teman baru mereka. Dia menyeka wajahnya dengan makhluk kecil itu, mengakui bahwa terlepas dari segalanya dia akan merindukannya. Tapi tiba-tiba kelinci itu menanduknya dengan keras, memaksa Derek untuk menghindari pukulan itu. Kesal, dia berteriak agar kelinci itu tetap di hutan, sementara sistem mengidentifikasi makhluk itu sebagai tupai level 50. Di dinding, dia melambai ke seorang penjaga di atas, menarik perhatian pria itu. Penjaga itu bertanya siapa dia, dan Derek memperkenalkan diri, mengatakan dia akhirnya kembali. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang gerbang dan berjongkok untuk mengambil ancang-ancang. Dengan satu lompatan, dia melompati tembok dan penjaga itu hampir terpeleset karena terkejut. Dia mendarat dengan selamat, meraih penjaga itu dan memuji potongan rambut barunya. Penjaga itu berterima kasih dengan canggung sementara Derek dengan tenang melompat turun ke sisi lain tembok. Di dalam desa, dia memanggil Thomas, memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Thomas mendengar panggilan itu dan mulai berlari, hampir menabrak seorang penduduk desa di sepanjang jalan. Dengan gembira, dia terus berlari melewati desa, meninggalkan Brandy dan yang lainnya. Keduanya tiba sambil berbicara pada saat yang sama, mengatakan bahwa mereka telah berlatih dan menaikkan level keterampilan mereka. Brandy meminta lebih banyak kulit dan pisau, sementara Thomas bertanya tentang monster yang dijanjikan Derek padanya. Kewalahan, Derek berdiri di sana tercengang, tidak tahu harus menjawab apa. Thomas berteriak bahwa dia ingin menjadi kuat sepertinya, dan Brandy mendorongnya ke samping untuk ikut bicara. Kehabisan kesabaran, Derek menghela napas dan membungkam mulut mereka berdua, mengeluh bahwa mereka terlalu banyak bicara. Dia kemudian membuat kesepakatan dengan Brandy, berjanji akan membantunya jika dia mencapai level 10 dalam kerajinan. Lalu dia menoleh ke Thomas, mengatakan dia membawakannya hadiah di dalam ranselnya, di mana seekor tupai malang berjuang untuk melarikan diri dari penjaranya. Dia menyuruh anak itu untuk menemuinya di gerbang, agar mereka akhirnya bisa membuka sistemnya. Dia bertanya apakah mereka berdua setuju, dan mereka bersorak gembira mendengar ide itu, tetapi dia memperingatkan bahwa dia hanya akan memberikan hadiah jika mereka menjawab apakah desa itu memiliki kedai minum. Tiba di bar, dia membuka pintu dan menarik napas dalam-dalam, mengatakan dia merindukan bau itu. Dia berjalan melewati tempat itu berharap bir di planet ini setidaknya layak diminum. Tiba-tiba, dia menabrak seorang pria berkerudung yang mengatakan tidak apa-apa, tetapi kemudian berhenti di tengah kalimat ketika dia menyadari sesuatu. Pria berkerudung itu merasakan bahwa energi yang berasal dari Derek adalah energi yang sama yang selama ini dia lacak. Derek bertanya siapa pria itu dan mengira dia mungkin bangsawan lain dari wilayah itu. Pria itu kemudian menuduhnya sebagai apa yang selama ini dia lacak, bertanya apakah Derek adalah monster kehampaan. Sang protagonis menyangkalnya, dan pria itu bertanya mengapa dia bisa merasakan energi kehampaan di dalam dirinya. Tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, Derek pura-pura tidak mengerti dan mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakan pria itu. Pria itu kemudian mulai menginterogasinya, melontarkan beberapa pertanyaan tentang asal-usul dan levelnya. Dia mengatakan dia pikir Derek berbohong dan mencoba menyentuhnya, tetapi Derek mencengkeram tangannya dengan erat. Dia bertanya apa yang akan dilakukan pria itu jika dia berbohong, dan orang asing itu mengaktifkan sebuah skill. Skill identifikasi itu langsung gagal, membuat keduanya terkejut dengan hasilnya. Dengan situasi yang sudah beres, Derek bertanya apakah dia akhirnya bisa minum birnya dengan tenang. Bartender itu mengenalinya, mengatakan dia sudah banyak mendengar tentang Derek di sekitar desa. Kemudian pemburu itu pergi, berpikir dia perlu memperingatkan seseorang bernama Stella tentang Derek. Derek memesan bir, dan bartender Bart memperkenalkan dirinya sambil menyajikan minuman. Dia memperhatikan pria itu pergi, lega masalahnya sudah selesai, tetapi merasa itu adalah situasi yang nyaris. Kehabisan uang, Derek menawarkan kulit monster sebagai pembayaran, yang membuat Bart terlihat bersemangat. Tiba-tiba, Ibu Brandy mendekat sementara Bart menawarkan Derek kamar gratis. Tapi Ibu Brandy menyelah, menjelaskan bahwa putrinya memintanya untuk tinggal di rumah mereka sebagai pembayaran. Sambil tersenyum, wanita itu menambahkan bahwa dia sudah menyiapkan sup untuk makan malam. Keduanya berjalan melewati desa. Derek membawa bir yang didapatnya dari bar. Dia bertanya apa yang diinginkan pemburu itu darinya, tetapi Derek segera menghindari pertanyaan itu. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena pria itu bekerja untuk mahkota.
Sang prajurit menyesap minumannya, bertanya apakah yang dia maksud adalah kerajaan, tetapi wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa mahkota adalah organisasi kuat yang tidak terikat dengan pemerintah. Sebenarnya, itu adalah sebuah restoran, tetapi yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Wanita itu menyelesaikan perkataannya dengan mengatakan bahwa hanya orang terkaya dan terkuat yang bisa makan di sana. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa hidangan mereka yang paling berharga hanyalah satu hal. Itu adalah daging monster void, yang membuat Derek sangat terkejut hingga menyemburkan birnya. Wanita itu menjelaskan bahwa jika disiapkan dengan benar, daging itu memberikan bonus luar biasa bagi mereka yang memakannya. Dia meragukannya, mengatakan pasti ada monster void yang lebih lemah dan tidak semuanya legendaris, tapi dia bersikeras bahwa yang terlemah sekalipun dapat menghancurkan sebuah desa dan mereka sangat langka untuk ditemukan. Dengan tatapan serius, dia menatapnya dan berkata dia yakin Derek sudah mengetahui semua ini. Dia hanya mengangguk, dan mereka terus berjalan dalam diam kembali ke rumahnya. Malamnya, Derek mencoba sup rebusan itu dan terkejut dengan rasanya yang enak. Dia memujinya, mengatakan itu adalah hal terbaik yang dia makan selama bertahun-tahun, yang membuat wanita itu tersipu. Kakek Thomas setuju tetapi dimarahi oleh istrinya karena hampir membandingkan masakannya dengan masakan Ibu Brandy. Lalu Thomas dengan bersemangat bertanya apakah dia benar-benar akan membuka sistemnya keesokan harinya. Derek mengonfirmasi, mengatakan ya jika kakek neneknya setuju dengan rencana itu. Sang kakek langsung setuju, mengatakan akan kejam untuk menolaknya setelah penantian panjang anak itu. Anak itu bersorak dengan tangan di udara, sangat gembira dengan berita itu. Tetapi Derek menyela, mengatakan ada satu syarat lagi sebelum apapun terjadi. Dia berkata sudah lama sekali dia tidak mandi air panas, dan Thomas mengerti maksudnya. Anak itu berlari dengan penuh semangat, berteriak bahwa dia akan segera memanaskan air. Nenek Thomas tertawa, dan kakeknya terkekeh, mengatakan bahwa akhir-akhir ini anak itu hanya memikirkan satu hal. Tenggelam dalam pikirannya, Derek merasakan tepukan di bahunya, dan berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya. Itu Brandy, yang memberinya hadiah sambil berkata dia membuatnya untuk berterima kasih padanya. Dia menjelaskan bahwa setelah menguburkan ayahnya dia merasa tersesat, tetapi bekerja membantunya untuk bangkit. Sambil tersenyum, dia menerima hadiah itu dan berterima kasih kepada Brandy atas kebaikannya. Tiba-tiba, Thomas berteriak bahwa dia membutuhkan lebih banyak kayu bakar, dan keluarga itu terus mengobrol. Derek menyaksikan pemandangan itu, merasa bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak sendirian. Prajurit itu menyadari dia akhirnya lolos dari kehampaan saat dia mendengar anak itu mengeluh tentang mandinya. Keesokan harinya, Derek berlari dengan anak itu di punggungnya, melompat-lompat dan bersenang-senang. Dengan satu lompatan terakhir, dia berhenti di lapangan terbuka dan mengatakan ini adalah tempat yang bagus untuk memulai. Dia memanggil anak itu yang sedikit pusing karena berlari dan bertanya apakah dia sudah siap. Dengan senyum lebar, Thomas berteriak ya, sangat senang dengan momen itu. Derek kemudian memberinya pisau, memperingatkannya agar berhati-hati jangan sampai melukai dirinya sendiri. Dia mengeluarkan tupai dari tasnya dan menyuruh anak itu untuk membunuh makhluk itu tanpa ragu-ragu. Dengan satu tebasan cepat, anak itu langsung membunuhnya, bertekad untuk akhirnya mendapatkan sistemnya. Energi biru mengelilingi tubuhnya dan sistem mengumumkan bahwa Thomas telah bangkit. Derek bertanya bagaimana perasaannya, menatapnya dengan puas. Thomas bertanya-tanya bagaimana dia bisa membunuh makhluk level 50 dan Derek menjelaskan bahwa pisau itu ditempa oleh pandai besi yang sama yang membuat senjatanya. Tapi sebelum melanjutkan, Derek berkata ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dia tanyakan pada anak itu. Dia mengingatkan Thomas bahwa dia ingin meninggalkan desa dan untuk itu dia harus menjadi lebih kuat. Mengingat waktunya sendiri yang dihabiskan sendirian, dia berkata dia tidak tahan lagi dengan kesunyian di kehampaan. Lalu dia mengundang Thomas untuk bepergian bersamanya, membuat anak itu benar-benar terpana oleh tawaran itu. Anak itu menjadi bersemangat, bertanya apakah dia serius dan apa yang akan dipikirkan kakek neneknya. Dengan gugup, anak itu batuk dan berkata dia tidak melihat ada masalah menerima ajakan Derek. Dengan semuanya beres, Derek mengatakan ada beberapa syarat dan yang pertama adalah menjaga rahasianya. Anak itu menanggapinya dengan serius dan bersumpah akan melindunginya dengan nyawanya, meskipun Derek menganggap itu sedikit dramatis. Syarat kedua adalah Derek akan melindunginya, tetapi anak itu harus berlatih untuk mandiri. Aturan terakhir adalah jika Derek memberi perintah, anak itu harus mematuhinya tanpa bertanya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak jahat, tetapi dia juga bukan orang baik, dan selalu ada alasan di balik apa yang dia lakukan. Sambil meninju udara, anak itu berteriak bahwa dia ingin bepergian bersamanya dan menerima setiap syarat. Derek kemudian menjabat tangannya, memberi selamat dan secara resmi menyambutnya ke dalam tim. Berbaring di rumput, Derek bertanya berapa banyak poin keahlian yang didapat anak itu dari kebangkitannya, dan Thomas menjawab 3.
Dia memberitahu anak itu bahwa dia hanya akan menyimpan 1 poin, membuat Thomas panik dengan perintah itu. Tanpa membantah, anak itu menuruti dan menggunakan poinnya untuk meditasi dan identifikasi. Derek meyakinkannya, menjelaskan bahwa itu adalah keahlian paling kuat yang bisa dia miliki saat ini. Lalu dia berkata, poin terakhir bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih menyenangkan dan bertanya apa yang diinginkan anak itu. Anak itu berteriak bahwa dia ingin menjadi cepat untuk menyerang sebelum musuh sempat melihatnya. Dengan keputusannya yang sudah bulat, anak itu menghabiskan poin terakhirnya, menaruh semuanya ke vitalitas dan stamina. Dia mencoba meminta tumpangan pulang, tetapi Derek berlari duluan tanpa menunggu. Prajurit itu berteriak bahwa ini adalah perlombaan dan anak itu sudah kalah, meninggalkannya di belakang. Adegan beralih ke sebuah ruangan di mana semua orang berkumpul, mendiskusikan sesuatu yang serius. Sambil menghela napas, Derek berkata bahwa mereka semua mungkin akan mati. Raina bertanya, apakah maksudnya petualang peringkat perak di level 50 pun tidak bisa menangani dungeon itu? Dia mengungkapkan bahwa dia menemukan dungeon itu di hutan, dan itu level 100. Semua orang terkejut dengan berita itu, dan kepala suku Leon menyadari mereka akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Dia mengatakan mereka akan membutuhkan petualang peringkat emas, dan kakek Thomas langsung setuju. Derek kemudian meminta peta area itu, dan sang kakek menyuruh Thomas untuk mengambilnya dari laci. Dengan peta di atas meja, Reina menjelaskan bahwa tanda silang merah menandai dungeon yang diketahui. Derek menunjuk sebuah titik di peta, mengatakan dungeon baru itu seharusnya berada di sekitar sana. Dia meminta izin untuk menandainya, dan kakek Thomas setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menandainya, dia bertanya apakah dia bisa membuat salinannya, dan pria tua itu mengizinkannya. Dia menyerahkan salinannya kepada Reina dan mengambil kesempatan untuk bertanya langsung padanya mengapa dia masih level 31. Kesal, dia berteriak apakah dia menggunakan identifikasi padanya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia melakukan hal yang sama padanya. Dia menjelaskan bahwa kelas Stormblade-nya langka dan butuh waktu lebih lama untuk naik level. Dia menambahkan bahwa monster lokal tidak memberikan pengalaman dan sebagai pemimpin desa dia tidak punya waktu untuk berlatih. Untuk memperburuk keadaan, dia mengatakan senjata desa tidak dapat menahan pertarungan melawan makhluk tingkat tinggi. Tiba-tiba, Derek melemparkan pedang padanya, membuatnya benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dan mengundangnya untuk berlatih bersamanya dan Thomas keesokan harinya. Dengan seringai, dia berkata jika dia muncul, pedang itu miliknya, dan kemudian bertanya apakah dia bisa menggunakan sihir. Dia mengonfirmasi bisa, tetapi masih tidak percaya dia akan memberikan senjata yang pasti bernilai sangat mahal. Dengan tatapan penuh tekad, dia mengangguk dan berkata dia akan ikut latihan. Dengan gembira, dia mengucapkan selamat tinggal, memberitahu mereka akan bertemu besok karena dia akan menemui temannya, Bart. Adegan beralih ke Wallace yang sedang meneriaki ayahnya, menuntut bala bantuan untuk balas dendamnya. Ayahnya menanyainya, bertanya apakah dia benar-benar serendah itu sampai mengintimidasi sebuah desa kecil. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mendengar desa itu meminta bantuan dari tim petualang peringkat perak. Dengan marah, sang ayah memerintahkan Wallace untuk kembali dan menangani kekacauan yang seharusnya dia selesaikan sendiri. Wallace mencoba membantah, tetapi ayahnya menolak mendengar alasan. Marah besar, pria yang lebih tua itu berdiri dan berteriak agar dia diam dan mematuhi perintahnya. Gemetar karena marah, bangsawan itu berbalik dan meninggalkan kamar ayahnya. Dia menerima perintah itu, tetapi bersumpah akan membereskan mereka dengan caranya sendiri. Adegan beralih ke hari berikutnya, di mana Reina bertanya pada Derek apakah dia benar-benar yakin tentang ini. Dia merentangkan tangannya dan berkata, ya, menyuruhnya untuk menyerang dengan semua yang dia miliki. Dengan senyum percaya diri, Derek berkata dia harus mempercayainya, lalu bercanda bahwa dia lebih baik merusak celana pendek lamanya daripada merobek ke meja lain. Dia menerima dan bersiap menyelimuti pedangnya dengan energi biru cerah. Meski begitu, dia memutuskan untuk menahan diri sedikit, tidak ingin menyakitinya. Tebasan energinya melesat ke arahnya dengan kecepatan penuh, dan Derek bersiap untuk menghindar. Melihat adegan itu, Thomas panik, bertanya-tanya apakah ini benar-benar hanya sesi latihan. Derek menerima serangan itu secara langsung, membuat semua orang terdiam. Dia memuji serangan itu dan menyuruhnya untuk tidak menahan diri lain kali, membuat Reina menjadi serius. Dia setuju, dan menyerang lagi, dengan serangan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. 10 menit kemudian, dia kelelahan dan kehabisan mana, dan dia menyuruhnya untuk bermeditasi untuk pulih. Saat Raina bermeditasi, Derek berbalik dan memanggil Thomas untuk memulai latihannya. Anak itu menjawab dengan canggung, menjatuhkan pedang latihan karena sangat gugup. Derek memberitahunya bahwa sekarang gilirannya, dan menyuruhnya memilih senjata dan mencoba membunuhnya. Thomas membeku, terkejut, bertanya apakah dia benar-benar menyuruhnya untuk membunuhnya, tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya.
Nah, sambil menghela napas, Derek mengingatkannya bahwa dia menerima 30 pukulan dan bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir bisa melukainya. Dengan tatapan penuh tekad, anak itu mengerti pesannya dan setuju untuk mencoba membunuhnya. Dia mengambil senjata dan melompat untuk menyerang, sementara Derek mengejeknya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan sebuah teriakan, anak itu mengayun, tetapi Derek dengan mudah menghindari serangan itu. Serangannya meleset jauh, dan Thomas berakhir di sampingnya dalam posisi yang canggung. Mereka berdua membeku sejenak, anak itu tidak mengerti bagaimana dia bisa meleset dari target yang diam. Derek mengejeknya karena meleset dari sesuatu yang bahkan tidak bergerak, dan Thomas meminta maaf, merasa malu. Tetapi Derek memberitahunya untuk tidak meminta maaf, untuk menjadi lebih baik, dan anak itu meleset lagi. Karena kehabisan kesabaran, Derek menyarankannya untuk mencoba senjata lain, tetapi Thomas mengeluh bahwa dia ingin menggunakan belati. Derek mengingatkannya tentang kesepakatan mereka dan menyuruhnya untuk patuh, menyuruhnya untuk mencoba tombak kali ini. Dan hari-hari pun berlalu, dengan Raina meningkatkan level keterampilannya sementara Derek meningkatkan ketahanan sihirnya. Sementara itu, Thomas terus kesulitan menggunakan belati. Tetapi dengan pedang atau tombak, bakatnya menjadi sangat mengesankan untuk dilihat. Di antara sesi latihan, Derek berburu monster untuk Brandy berlatih membuat kerajinan dan agar Thomas mendapatkan pengalaman. Pada malam hari, mereka kembali ke desa dan makan malam bersama. Kakek Thomas meminta Derek untuk tidak terlalu keras pada anak itu, menjelaskan bahwa ayahnya juga menggunakan belati. Kemudian Thomas memanggil Brandy untuk melihatnya berlatih, menyombongkan diri bahwa dia menjadi sangat hebat. Dengan tatapan sedih, sang kakek mengungkapkan bahwa anak itu hanya ingin menjadi seperti ayahnya. Waktu berlalu, dan Derek mengumumkan bahwa Thomas telah mencapai level 10 dan sekarang dapat memilih kelas. Dia menasihati anak itu untuk cerdas dan memilih kelas terbaik, bukan hanya yang paling keren. Dengan tatapan fokus, Thomas setuju dan duduk untuk membuka menu sistemnya. Derek diam-diam berharap sistem memberinya pilihan yang bagus, karena anak itu pantas mendapatkannya. Dengan tekad, Thomas mengulurkan tangan akhirnya memutuskan kelas mana yang akan dipilih. Cahaya hijau meledak, dan Derek terkejut dia memilih begitu cepat. Sambil tersenyum, anak itu berkata dia tidak butuh bantuan. Dia sudah tahu pilihan yang sempurna. Derek terkejut ketika Thomas mengungkapkan bahwa dia memilih Rogue, kelas yang sama dengan ayahnya. Dia bertanya apakah tidak ada yang lebih baik, dan menuduhnya memilih hanya untuk meniru ayahnya. Karena malu, anak itu mengakui bahwa, sistem menawarkan pilihan yang jauh lebih langka. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja teringat betapa kerennya ayahnya dan terbawa suasana, tetapi Derek memotongnya dengan dingin, mengatakan ayahnya sudah mati dan bahwa Thomas sangat buruk dengan belati. Dia mempertanyakan keputusannya untuk membawa anak itu, menyadari bahwa dia lupa betapa mudanya anak itu sebenarnya. Putus asa, Thomas memegang kakinya, memohon untuk pergi bersamanya agar dia bisa menjadi kuat. Derek bertanya bagaimana dia bisa mempercayainya ketika dia tidak patuh atau menjaga rahasia. Sambil menangis, anak itu bersumpah pada sistem agung untuk melindungi rahasia Derek. Sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa sumpah itu seumur hidup, membuat Derek terkejut. Dia bertanya mengapa anak itu melakukan sesuatu yang begitu nekat, dan Thomas berkata itu karena dia ingin mengikutinya. Derek menerima, tetapi memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, dan mengatakan mereka akan kembali untuk mempersiapkan segalanya. Adegan beralih ke sekelompok orang di dalam kereta, kembali ke desa Raina. Seorang wanita bangsawan mengeluh, bertanya, apakah mereka benar-benar harus kembali ke desa kotor itu? Petualang lain menggerutu bahwa dia masih belum bisa menghilangkan baunya dari rambutnya sejak terakhir kali. Bangsawan lain mengejek mereka, berharap sambutannya akan lebih baik kali ini karena sebelumnya tidak. Salah satu penjaga tetap diam, terlihat tegang di tengah semua obrolan yang tidak berguna. Tiba-tiba, Wallace membentak dan memerintahkan semua orang untuk diam seketika. Dia menyuruh mereka untuk berhenti merengek karena dalam beberapa hari, semua ini akhirnya akan berakhir. Adegan beralih ke Derek dan Thomas yang mendekati pintu masuk penjara bawah tanah di hutan. Derek berpikir mereka bisa menyelesaikannya beberapa kali untuk memberi anak itu lebih banyak pengalaman. Tetapi Thomas bingung, bertanya mengapa mereka kembali ke sana lagi. Sambil menyeringai, Derek mengingatkannya bahwa dia sudah mengatakan alasannya karena mereka akan menyelesaikan penjara bawah tanah itu. Panik, anak itu bertanya bagaimana dia bisa masuk ketika level maksimalnya adalah 25. Derek menyeringai dan berkata anak itu akan melihat rahasia pertamanya. Sebuah jendela sistem muncul menunjukkan status penjara bawah tanah dan mengungkapkan bahwa Derek sebenarnya level 18. Sangat terkejut, Thomas berteriak, tidak percaya bahwa Derek hanya level 18. Kemudian dia tiba-tiba menyadari apa artinya itu bagi mereka. Dengan bersemangat, dia mengerti bahwa dengan kekuatan Derek, mereka bisa melakukan farming di setiap penjara bawah tanah level rendah. Dengan senyum jahat, Derek bertanya siapa yang bilang dia akan bertarung. Dia hanya akan menonton.
Dia mendorong Thomas ke depan, mengatakan tidak ada latihan yang lebih baik daripada berjuang untuk bertahan hidup. Hitungan mundur berakhir, dan keduanya tersedot ke dalam penjara bawah tanah dalam sekejap cahaya. Mereka tiba di sebuah gua yang terlihat seperti hutan yang dipenuhi burung dan tanaman. Eksotis. Seekor burung tocan mengawasi dari atas saat Derek menoleh ke anak itu dan bertanya apakah dia siap. Tetapi anak itu gemetar bertanya apakah Derek yakin tentang ini, sambil memegang lengannya erat-erat. Derek meyakinkannya, mengingatkannya bahwa dia memiliki belati tingkat tinggi dan baju zirah brandy untuk melindunginya. Dia bercanda bahwa anak itu memiliki vitalitas yang cukup untuk menerima beberapa pukulan dan bahwa dia masih perlu menaikkan level keterampilan penyembuhannya. Menelan ludah, anak itu mengangguk dengan belati di tangan, mengakui bahwa ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Saat mereka berjalan, makhluk-makhluk kecil terlihat bergerak di sekitar mereka. Adegan beralih, menunjukkan bagaimana Thomas menangani para monster. Seekor nyamuk raksasa menyerang, dan anak itu berteriak minta tolong. Kemudian seekor kumbang besar mulai mengejarnya, membuatnya berlari dan berteriak di sepanjang hutan. Lebih buruk lagi, seekor kelabang menangkapnya, meremasnya dengan erat dan hampir menghancurkan udara dari paru-parunya. Selanjutnya, seekor semut raksasa mencoba menginjaknya hingga rata, membuatnya sangat ketakutan dan berteriak memanggil Derek. Derek tiba-tiba muncul dan membelah makhluk itu menjadi dua, menyelamatkan anak itu pada detik terakhir. Tersungkur di tanah, Thomas mengatur napasnya dan bertanya bagian mana dari itu yang seharusnya menyenangkan. Derek menghampiri dan menyuruhnya untuk santai, bagaimanapun juga dia masih hidup, yang membuat anak itu bertanya ada apa dengannya. Dia meminta untuk melihat lengan Thomas, dan anak itu berteriak kesakitan, yakin lengannya patah. Menggunakan keterampilan penyembuhannya, Derek memperbaiki cedera itu, dan anak itu segera merasa jauh lebih baik. Dengan menepuk bahu, Derek menyuruhnya untuk kembali bertarung. Penjara bawah tanah ini tidak akan selesai dengan sendirinya. Dia menyemangati anak itu, yang bersiap untuk bertarung lagi, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Derek. Tiba-tiba, kumbang raksasa muncul, dan Thomas memberanikan diri, bergumam bahwa dia bisa mengatasinya. Tanpa ragu, dia menyerang monster itu yang menyadari serangan itu datang, tetapi serangannya meleset jauh dan Derek mengerang tak percaya dan frustrasi. Makhluk itu langsung membalas, membuat anak itu terbang dengan satu pukulan. Kumbang raksasa itu memekik dan Thomas berpikir ini mungkin akhir baginya, tetapi Derek berteriak agar dia menghindar dan anak itu berguling tepat pada waktunya. Terengah-engah, dia berdiri, dan Derek bersorak berteriak bahwa dia melakukannya dengan hebat. Makhluk itu tidak menunggu, ia menyerang, siap menghancurkan anak itu, membantingnya ke pohon. Meski kesakitan, dia sadar baju zirah brandy masih kuat. Bahkan saat baju zirahnya retak, dia diam-diam berterima kasih pada temannya, dan bersikeras dia masih bisa bertarung. Dengan tebasan cepat, dia mengenai kaki monster itu, membuatnya memekik kesakitan. Dia memanfaatkan momen itu, dan menusukkan belatinya dalam-dalam ke titik lemahnya. Setelah monster itu jatuh, Derek memberitahunya itu tidak sempurna, tapi setidaknya dia membaik, sambil membantu anak itu berdiri. Derek bertanya apa menurutnya kesalahan pertamanya dalam pertarungan itu. Thomas menebak kesalahannya adalah menggunakan terlalu banyak kekuatan pada ayunannya yang membuat keseimbangannya hilang, tetapi Derek menggelengkan kepala, mengatakan dia sudah salah bahkan sebelum mencapai kumbang itu. Dia bertanya mengapa Thomas tidak menggunakan keterampilan sembunyi-sembunyinya, membuat anak itu terkejut. Membeku, Thomas mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Derek. Karena malu, anak itu mengakui alasannya sederhana. Dia lupa bahwa dia punya keterampilan itu. Marah, Derek bertanya apakah dia benar-benar melupakan satu-satunya keterampilan dari kelas yang dia pilih yang bertentangan dengan nasihatnya. Thomas mengangguk dan Derek bergumam pada dirinya sendiri bahwa anak itu luar biasa bodoh. Adegan beralih ke desa, di mana sebuah kereta melaju masuk dan berhenti mendadak di gerbang. Seorang penjaga di dinding berteriak ke bawah, menuntut untuk tahu siapa yang datang tanpa memberitahu. Tiba-tiba, dinding itu terkena serangan, meledak karena kekuatan serangan itu. Penduduk desa panik, tidak mengerti kenapa petualang yang sama kembali, tapi Wallace menyeringai dan menyuruh mereka jangan khawatir. Penguasa kota mendengar permintaan bantuan mereka. Dengan simpati pura-pura, dia mengumumkan bahwa mereka ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Raina bersiap untuk bertarung, mengatakan jika ini adalah jenis bantuan yang mereka tawarkan, diselimuti energi, dia memperingatkan bahwa mereka tidak menginginkan apapun dari kelompok itu. Dengan amarah di matanya, dia memerintahkan Wallace dan anak buahnya untuk segera meninggalkan desa, tetapi bangsawan itu hanya menyeringai dengan jijik, jelas menikmati dirinya sendiri. Adegan beralih kembali ke dungeon, di mana seekor semut laba-laba, level 18 muncul di hadapan mereka. Sekarang di level 17, Thomas menghindari serangan itu dengan mulus, penuh dengan kepercayaan diri.
Dia mengklaim bisa mengatasinya dan menyerang ke depan, menghabisi makhluk itu dengan serangan telak. Dia bersorak gembira, tetapi Derek berteriak agar dia waspada terhadap apa yang akan datang selanjutnya. Makhluk lain menerjang, dan Derek berteriak padanya untuk tidak kehilangan fokus dalam pertempuran. Panik, Thomas menyadari belatinya tersangkut dan berteriak minta tolong saat monster itu menyerang. Sinar energi ungu tiba-tiba membelah makhluk itu menjadi dua, menyelamatkan bocah itu lagi. Tersungkur di tanah, dia meratapi bahwa semuanya berjalan begitu baik dan berpikir senjata yang lebih besar akan membantu. Dia akhirnya mengakui bahwa dia payah menggunakan belati, dan seperti biasa Derek benar. Derek menyembuhkannya dan menyuruhnya untuk tidak berkecil hati. Dia telah banyak berkembang sejak mereka mulai. Dengan tatapan serius, Derek mengatakan dia pikir bocah itu sudah siap karena mereka telah membersihkan hampir semua yang ada di dalam. Keduanya mencapai ruang bos, dan Derek mengingatkannya tentang rencananya menyelinap mendekat dan menyerang kepala monster itu. Dengan suara gemuruh, pintu ruang bos akhirnya terbuka di hadapan mereka. Bos itu menyerang keluar untuk menyerang, tetapi Derek menahan serangan itu, melindungi Thomas pada detik terakhir. Melihat ukuran makhluk itu yang sangat besar, bocah itu membeku ketakutan, ragu dia bisa membunuhnya. Sambil menyeringai, Derek mengatakan dia berubah pikiran, dia akan menahan monster itu agar Thomas bisa menyelesaikannya. Tanpa ragu, Derek bergegas masuk, meninggalkan bocah itu. Dia mencengkeram lengan monster itu dengan kekuatan yang menghancurkan, mempersiapkan serangan baliknya. Dengan gerakan brutal, dia membanting makhluk itu ke tanah, menghancurkan lantai di bawah mereka. Sambil menahannya, Derek berteriak kepada Thomas bahwa sisanya terserah padanya, kesempatannya ada di sana. Dengan tekad di matanya, bocah itu mengangguk dan mempersiapkan serangan terakhirnya. Tanpa membuang sedetik pun, dia berlari ke depan dan menusukkan belatinya dalam-dalam ke titik lemah makhluk itu. Monster itu hancur menjadi cahaya, dan sistem mengumumkan bahwa bos dungeon telah dikalahkan. Bocah itu bersorak bahwa dia telah menyelesaikan dungeon pertamanya dan akhirnya bisa lolos dari mimpi buruk itu. Derek memberinya selamat tetapi memperingatkan bahwa mulai sekarang, segalanya akan menjadi lebih sulit. Dia bilang dia ingin menyelesaikan satu dungeon lagi, tetapi bocah itu lebih lambat dari yang dia duga. Mereka saling bertatapan dalam diam sebelum Derek bertanya mengapa bocah itu masih berdiri di sana. Thomas menjelaskan belatinya tersangkut dan dengan marah menendang tubuh monster itu untuk melepaskannya. Sistem kemudian memberikan hadiah, skill penyembuhan dan koin pencapaian dungeon. Setelah semuanya selesai, Derek bertanya apakah dia siap untuk kembali, dan mereka berdua meninggalkan dungeon. Di perjalanan, Derek mengatakan dia mengerti sekarang, dan Thomas berjanji akan berganti kelas di level 25. Derek setuju, mengatakan itu bagus, dia punya tombak hebat yang menunggunya, karena pemilik sebelumnya tidak akan membutuhkannya lagi. Tapi saat mereka mendekati desa, Derek menjadi serius. Aneh sekali tidak ada orang di gerbang. Kemudian dia menyadari apa yang terjadi, dan sebuah ledakan mengkonfirmasi ketakutannya. Tanpa berpikir dua kali, dia berlari ke desa yang terbakar, meneriakkan nama Reina dan seorang wanita lain. Dia menemukan Brandy dan ibunya di tanah, salah satunya terluka parah. Dengan sisa waktu hidup hanya 13 menit, Thomas tiba, panik, berteriak dan bertanya pada Derek apa yang sebenarnya terjadi. Menggunakan skill penyembuhannya, Derek menstabilkan mereka berdua, mengatakan mereka akan hidup. Dia telah menyembuhkan luka terparahnya. Dia kemudian menyuruh Thomas untuk tetap di tempat, tetapi bocah itu sambil menangis bertanya kemana dia akan pergi. Dengan tatapan gelap, Derek mengatakan dia akan menemukan siapapun yang melakukan ini, auranya menyala dengan kekuatan. Adegan beralih ke Wallace, mengancam Reina dan menyalahkannya atas segalanya. Atas kejahatan pembangkangan, bangsawan itu menjatuhkan hukuman mati padanya di depan semua anak buahnya. Tanpa ragu, salah satu prajurit Wallace mengangkat pedangnya, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Tapi Derek tiba-tiba muncul, mengingatkannya pada peringatan yang dia berikan saat terakhir kali mereka bertemu. Diselimuti energi kehampaan, dia menyelesaikan ancamannya. Kali ini, dia akan membunuhnya. Wallace yang ketakutan berteriak agar anak buahnya segera menyerang dan membunuh Derek. Salah satu petualang wanita menyerang, berteriak agar dia mati, tapi Derek bahkan tidak bergeming. Dengan satu serangan tanpa ampun, dia membuatnya pingsan di tempat. Tubuhnya menghantam tanah, dan wanita lain berteriak ngeri. Marah, dia berteriak bahwa dia akan membayarnya, mengumpulkan energi api yang membara di tangannya. Dia melepaskan ledakan besar, berteriak bahwa dia akan membakarnya menjadi abu sekarang juga. Ledakannya sangat besar, menyelimuti jalanan dan mengisinya dengan asap dan api. Terengah-engah, wanita itu berkata dia melakukannya untuk saudara perempuannya, sementara Wallace menyaksikan kehancuran. Tetapi di balik api, dua mata ungu bersinar menembus asap, serangannya gagal. Derek melangkah keluar dari neraka tanpa satu goresan pun membuatnya membeku ketakutan.
Marah, Wallace meneriaki anak buahnya, menyebut mereka bodoh, dan memerintahkan mereka untuk segera membunuh Derek. Sebuah panah melesat ke arah Derek, tetapi dia dengan santai menangkapnya di udara tanpa berusaha. Pemanah itu, orang yang sama seperti sebelumnya, panik saat menyadari sejarah terulang kembali. Dia mencoba melarikan diri, bersumpah dia tidak akan mati untuk Wallace, tetapi terkena panahnya sendiri saat berlari, tubuhnya jatuh tak bernyawa dari atap, mengejutkan semua orang yang menonton pertarungan itu. Di tengah kekacauan, kakek Thomas menerobos kerumunan, meneriaki Derek dan menuntut orang-orang untuk minggir. Dia berlari, memohon Derek untuk berhenti, mengatakan mereka adalah bangsawan. Tetapi dengan tatapan dingin, Derek menjawab tidak ada jalan untuk kembali. Mereka sudah punya kesempatan. Matanya berkilau dengan energi saat dia mengatakan kesempatan mereka sudah berakhir sejak lama. Petualang lain menyerang, tetapi Derek menahan pedang pria itu hanya dengan 2 jari. Pria itu menatap tak percaya saat pedangnya retak, tidak dapat memahaminya. Dengan petarung yang sudah dikalahkan, Derek berjalan perlahan menuju Wallace. Bangsawan itu, dengan marah, berteriak bahwa semua anak buahnya tidak berguna. Kemudian dia melepaskan auranya sendiri, bersumpah untuk menunjukkan kepada mereka apa arti darah bangsawan sejati. Wallace diselimuti energi biru, membual tentang kekuatannya dalam garis keturunannya, tetapi Derek hanya menyeringai jijik, menyalurkan kehampaan untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Aura mereka bertabrakan dalam ledakan besar yang merobek desa. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Derek mencengkram leher Wallace. Terengah-engah, bangsawan itu memohon untuk hidupnya, berjanji akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Dengan tatapan tajam yang gelap, Derek hanya mengangguk dan mengatakan bahwa Wallace benar, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tanpa ampun, dia mengencangkan cengkeramannya saat Wallace membuat permohonan terakhir yang putus asa untuk hidupnya. Tiba-tiba, salah satu bangsawan wanita menyandera kakek Thomas, berteriak agar Derek segera melepaskan Wallace. Pria tua itu memohon Derek untuk mendengarkan, memperingatkan bahwa membunuh bangsawan tidak sepadan dengan akibatnya. Dia menjelaskan bahwa hukuman untuk membunuh bangsawan sangat berat, tetapi Derek tetap diam. Bangsawan wanita itu memanfaatkannya, berteriak padanya untuk patuh dan memanggilnya anjing dengan jijik. Panik pria tua itu mengulangi bahwa jika Derek membunuh Wallace, seluruh desa bisa dihukum. Tapi kemudian sebilah pedang menembus dada bangsawan wanita itu, dan penggunanya tersenyum muram menyuruh mereka mengambil risiko. Itu adalah kepala suku Leon, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin sejati melindungi rakyatnya dengan cara apapun. Dengan wanita itu tumbang, Derek mengalihkan perhatian penuhnya kembali ke Wallace, yang gemetar ketakutan. Dia bertanya apakah bangsawan itu bersumpah tidak akan ada pembalasan terhadap desa jika dia melepaskannya. Ketakutan, Wallace mengangguk dengan panik, bersumpah dia tidak akan melakukan apa-apa dan memohon untuk dilepaskan. Tetapi dengan suara retakan yang tajam, Derek mematahkan leher bangsawan itu, dan kakek Thomas menyadari dia telah menghancurkan mereka semua. Derek melemparkan mayat itu ke samping, mengejek bahwa itu adalah kecelakaan. Tangannya terpeleset. Di dekatnya, Raina terbaring di tanah, terluka, tetapi tidak lagi dalam bahaya. Derek mendekat dengan hati-hati dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia menggendongnya melewati kerumunan yang terpana, sementara Leon memerintahkan pria tua itu untuk berdiri. Penduduk desa menyaksikan dalam diam saat Derek membawa Raina ke rumahnya, lalu kepala suku Leon berteriak agar semua orang berhenti menatap dan mulai membersihkan desa. Terinspirasi, orang-orang mulai berorganisasi untuk memadamkan api dan memulihkan ketertiban. Adegan beralih ke rumah Raina, tempat Derek membaringkannya dengan lembut di tempat tidur untuk beristirahat. Dia duduk di sampingnya untuk berjaga, tetapi peringatan sistem yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Beberapa jendela muncul, dan dia mengeluh bahwa rencananya untuk farming dungeon bersama Thomas secara resmi hancur. Dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti satu-satunya orang yang marah karena naik level, tapi kemudian Raina memanggil dengan lemah. Khawatir, dia bertanya apakah desa itu aman, dan Derek meyakinkannya bahwa desa itu aman. Merasa lega, dia berterima kasih padanya, dan dia bercanda bahwa para bangsawan mati dengan sendirinya, tetapi wanita itu meraih lengannya, memperingatkannya bahwa ini serius. Jika ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka semua akan dalam bahaya. Dengan mata penuh percaya diri, dia menjawab bahwa kalau begitu mereka hanya perlu memastikan tidak ada yang tahu. Dia bilang dia sudah punya rencana, yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan semua orang tetap diam. Kepala Leon masuk bersama yang lain, menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam. Mereka harus mulai membuat rencana. Dia melaporkan bahwa mayat para bangsawan sudah disembunyikan, dan para kusir kereta telah bersumpah untuk menjaga rahasia. Derek berterima kasih padanya dan mengatakan dia akan menyimpan mayat-mayat itu di gelang dimensionalnya. Kakek Thomas bertanya apa yang akan mereka lakukan, mengakui bahwa dia tidak bisa melihat jalan keluar dari kekacauan ini. Dengan muram, dia menyesalkan Derek tidak mengampuni bangsawan itu, tetapi Derek dengan tenang meyakinkannya.
Berdiri tegak, sang prajurit menyatakan bahwa dia punya rencana, meskipun dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan bantuan dari semua orang di ruangan ini agar rencananya berhasil. Lalu dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia akan membutuhkan bantuan dari seluruh desa. Dia bertanya berapa banyak waktu yang mereka miliki, dan kakek Thomas memperkirakan antara beberapa hari hingga beberapa minggu. Sambil berpikir, Derek memutuskan mereka hanya bisa berharap pilihan kedualah yang terjadi. Dia mulai menjelaskan rencananya. Pertama, kumpulkan penduduk desa agar semua orang mengerti apa yang dipertaruhkan. Cerita yang akan mereka sampaikan adalah para bangsawan mengambil peta dari orang tua itu dan langsung pergi ke dungeon. Semua orang harus berpegang pada versi itu, bahwa para bangsawan hampir tidak tinggal sama sekali di desa. Derek meminta maaf kepada orang tua itu karena telah menghilangkan petanya, tetapi dia bilang itu untuk tujuan yang lebih besar. Kemudian Derek menjelaskan fase kedua. Dia membutuhkan sumpah sistem dari semua orang di ruangan ini. Kepala Leon tampak bingung, bertanya mengapa mereka harus membuat sumpah seperti itu. Derek menjelaskan bahwa sumpahnya sama dengan yang dibuat Thomas, untuk menjaga rahasianya selamanya. Tetapi Leon menolak, mengatakan dia telah melihat apa yang bisa dilakukan oleh rahasia, dan tidak akan mengambil sumpah semacam itu. Kakek Thomas juga ragu-ragu, mengatakan dia lebih suka tidak bersumpah, tetapi akan melakukannya jika benar-benar diperlukan. Dari tempat tidurnya, Raina bertanya, apakah dia akan menjaga desa tetap aman jika dia mengambil sumpah. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik, dan dengan itu Raina setuju untuk membuat perjanjian itu. Ibu Brandy mengatakan dia tidak perlu sumpah untuk mempercayainya, tetapi akan mengambilnya jika dia memintanya. Dengan bersemangat, Brandy menyatakan bahwa dia juga akan bersumpah karena jika Thomas sudah melakukannya maka dia juga bisa. Sambil tersenyum, Derek berterima kasih kepada mereka bertiga atas kepercayaan dan dukungan mereka. Dia menoleh kedua orang lainnya, berterima kasih juga kepada mereka dan mengundang mereka untuk tetap tinggal dan mendengarkan. Sebuah cahaya biru bersinar saat sistem mengonfirmasi bahwa sumpah itu mengikat sampai mati. Merasa lebih kuat, Raina duduk dan bertanya apa sebenarnya rencana besarnya. Sambil menyeringai, Derek mengatakan dia senang Raina bertanya, dan mulai menceritakan alibinya. Menurut ceritanya, Wallace dengan murah hati menerima peta dari kakek Thomas. Dengan peta itu, bangsawan itu memimpin timnya ke dungeon level 100 yang berbahaya di hutan. Berkat upaya mereka, kehancuran dungeon berhasil diatasi, menghentikan penyebaran korupsi. Sayangnya, tim itu dimusnahkan, dan Wallace menderita luka fatal dari bos terakhir. Dia nyaris tidak berhasil melarikan diri, tetapi kehabisan darah sebelum ada yang bisa menolongnya. Dengan demikian, Wallace melakukan pengorbanan tertinggi, mati sebagai pahlawan, atau setidaknya itulah yang akan mereka percayai. Semua orang di ruangan itu berdiri terdiam, benar-benar terpana oleh rencana berani Derek. Dan disinilah kita akan mengakhirinya untuk hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar bagian 2 jika kalian ingin melihat ceritanya berlanjut. Dengan begitu, kami akan tahu kalian menikmatinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai nanti.